Ikut aku melihat gua naga super gelap ini. Terdengar tetesan air yang pelan dan misterius. Seorang wanita bergaun mewah, berambut pirang dan bermata biru terbangun menahan sakit luar biasa. Dia meringis sambil menggertakkan gigi. Aduh, sakit banget rasanya. Tapi tiba-tiba dia sadar akan sesuatu, dan matanya penuh dengan rasa bahagia yang sulit dipercaya. Aku masih hidup. Tapi melihat tengkorak dan tulang berserakan di sekitar gua membuatnya langsung merinding ketakutan. Dia berteriak kaget. Rasa takut dan panik menyelimutinya. Suaranya bergetar. Ini benar-benar gua naga. Sang wali raja yang sedang marah besar menuduh Putri Hinabosar mengkhianati kerajaan dan menjatuhkan hukuman mati padanya. Tapi ratu baru kita, putri kedua Tina, ternyata sok berbaik hati. Dia meyakinkan kakak perempuannya untuk mengorbankan diri ke naga demi kedamaian seluruh kerajaan. Sang wali raja lalu langsung memberi perintah untuk mengirim pengantin tumbal ini kepada Raja Naga Hitam di Gua Batu Hitam. Terikat oleh mantra, Hina memberontak kesakitan sambil menangis. Tidak, dia bersikeras tidak pernah mengkhianati siapapun. Sementara itu, Anzel memeluk Tina, menenangkannya. Jangan takut, Putri Tina. Aku di sini. Pada akhirnya, Hina benar-benar dilempar masuk ke gua batu hitam. Di dalam gua, Hina langsung memeriksa tubuhnya. Tapi aku masih hidup, pikirnya. Apa karena sang naga sedang tidak ada di sarangnya sekarang? Dia melihat berbagai bentuk dan ukuran kerangka tulang berserakan di sekitarnya. Aku tidak boleh diam di sini. Ini semua adalah tulang para tumbal. Aku harus segera keluar dari sini. Dia memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi sementara. Dia lalu merasakan embusan angin dingin dari arah dalam gua. Syukurlah, ada angin yang datang dari arah sini. Ucapnya senang, mengikuti arah embusan angin itu. Dia pikir mungkin ada jalan keluar. Tapi gua itu terlalu gelap. Hanya diterangi oleh beberapa api roh yang berkedip seperti kunang-kunang. Coba kalian perhatikan ini. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di depan sana. Siapa di sana? Panggilnya. Saat mendekat, dia sangat terkejut melihat pemandangan di depannya. Astaga, ternyata ada orang lain di sini. Setelah memeriksanya, dia berpikir cemas. Apa dia masih hidup? Dia menemukan detak jantungnya dan merasa sangat senang. Syukurlah. Tapi rasa leganya dengan cepat berubah menjadi khawatir. Dia sangat lemah. Lukanya jauh lebih parah dariku. Dia bisa mati kalau kutinggalkan begini. Hina lalu menatap lubang kecil yang berada jauh di atas sana. Aku mungkin tidak bisa keluar dari sini sendirian. Dia bergulat dengan keputusannya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menyelamatkannya? Akhirnya, dia memantapkan hatinya. Aku akan melakukan yang terbaik. Dia menyatukan tangannya dan berpikir, entah apakah aku punya sisa tenaga untuk penyembuhan suci. Memusatkan pikirannya, dia mencoba merapalkan mantra sihir. Mengerahkan seluruh kekuatannya, dia melihat pecahan tulang menancap di dada pria itu, dan tersadar sambil terengah-engah bahwa itulah penyebab luka fatalnya. Dengan susah payah, dia mencabutnya. Pria itu berteriak kesakitan. Setelah melempar pecahan tulang itu, dia tahu dia harus menyembuhkan lukanya dan segera menghentikan pendarahannya. Menopang tubuhnya sendiri, dia mendengus berusaha keras. Aku pasti bisa. Dia menyalurkan sihirnya dengan lembut, memanggil, bangunlah, kesatriaku. Pria itu pun perlahan mulai membuka matanya. Hina sangat kegirangan. Kau sudah bangun. Tapi saat pria itu tersadar, matanya menyala merah menyeramkan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Hina, lalu di detik berikutnya menariknya ke dalam pelukan erat. Lingkaran cahaya sihir menyelimuti mereka berdua. Pria itu tampak mulai sedikit sadar, namun kembali jatuh dalam kesakitan. Hina berteriak kaget, "Au!" Pria itu pun langsung jatuh pingsan lagi. Melihat pria yang ambruk itu, dia mendesah kecewa. "Kenapa kau malah pingsan lagi sih?" Setelah semua usahanya, Hina terengah-engah tapi bisa tersenyum simpul. Aku berhasil. Dia menatap pria itu, berpikir dengan perasaan sangat lega. Baguslah. Aku tidak terjebak sendirian di sini. Tapi saat dia bicara, tubuhnya ambruk karena kelelahan. Di dalam gua, Hina dan pria itu terluka sangat parah. Hina bahkan sampai batuk darah. Saat itulah, tanda merah berbentuk naga muncul di tubuhnya, dan sebuah kekuatan misterius mulai melonjak. Gila, kalian gak bakal nyangka ini. Suara auman memekakkan telinga bergema saat naga raksasa terikat rantai besi hitam muncul. Naga itu memancarkan cahaya merah panas membara seperti baru datang dari neraka. Kau tak pantas menjadi raja. Naga yang dirantai itu mengaum. Suaranya membawa kekuatan sihir besar hingga guanya ikut bergetar. Darah berceceran. Pria itu mendengar kata-kata tersebut. Matanya terbelalak karena terkejut. Sudah terluka parah, dia kini terengah-engah,
Pandangannya tertuju pada Hina dengan perasaan sangat bingung. Manusia? Tiba-tiba dia merasakan rasa sakit tajam di dadanya saat kekuatan di dalam dirinya mengamuk hebat. Dia mengaum kesakitan, lalu menyadari dirinya terjebak dalam wujud manusia. Dia melihat Hina yang sangat lemah di sampingnya, merasa benar-benar kebingungan. Apa aku benar-benar diselamatkan oleh seorang manusia? Saat tangan kecil Hina menggenggam tangannya, dia makin terkejut. Begitu kecil dan lembut. Dari mana dia mendapat kekuatan untuk menyelamatkanku? Hina mulai menggigil hebat. Dingin. Dingin sekali. Pria itu menatapnya, lalu berpikir, apa dia sakit? Atau karena dia habis menyelamatkanku? Dia mencoba menggunakan sihir ungunya untuk menyembuhkan Hina, tapi malah membuatnya menjerit kesakitan, memperburuk keadaannya. Dia pun menggerutu. Mana aku tahu kalau tubuh manusia itu ternyata sangatlah rapuh? Saat melihat tanda berbentuk naga pada diri Hina, ekspresinya langsung berubah. Dia menyeringai tajam. Kurasa hanya ini sisa kekuatan yang kumiliki sekarang. Dia merasa menyedihkan diselamatkan manusia. Tapi melihat tanda itu, nadanya berubah. Api emas pun menyala. Percayalah, kita pasti ingin melihat kelanjutannya. Sini kumpul, kita tonton kejadian gila ini. Dia bergumam tegas. Karena kau kini membawa tandaku, aku wajib melindungi milikku. Pria itu menyalakan api emas di dalam gua, lalu tersenyum puas melihatnya. Apinya ternyata masih berguna. Tiba-tiba, Hina merintih pelan dalam tidurnya. Pria itu menatap cahaya bintang dari celah atap gua. Dia membatin sedih apakah aku bisa terbang bebas lagi? Saat itu, cahaya dan bayangan di dalam gua seakan punya sihir misterius untuk mengembalikannya ke langit. Hina pun terbangun dengan sangat kebingungan di sana. Hah? Hina baru ingat. Oh ya, ini kan gua naga. Aku habis menyelamatkan orang asing ini. Dia melihat pria itu dan mengomel. Tumbal macam apa ini? Bahkan tidak diberi pakaian sama sekali. Saat dia menutupi tubuhnya, mata pria itu mendadak terbuka. Hina terlonjak kaget. Kau juga tumbal naga? Hina bertanya penasaran. Kau terluka parah kemarin. Siapa namamu sebenarnya? Dari kerajaan mana asalmu? Pria itu bingung. Mencoba mengingat bahasa manusia. Akhirnya dia menyebut namanya Oleglish. Hina pun memperkenalkan diri sebagai Hina Lane. Sengaja menyembunyikan nama kerajaan Bositar. Dia bergegas mencari pakaian ganti untuk Oleg dulu. Sementara itu Oleg membatin heran apa dia mengira aku juga manusia. Selain manusia, ada juga sutra dan makanan di sana. Oleg menggerutu dalam hati. Manusia memang suka membuang barang sembarangan ke dalam guanya. Saat Hina sibuk memilih kain, ada kilatan aneh yang tiba-tiba muncul di mata sang naga. Perhatikan baik-baik momen ini dia melihat tanda naga di bahunya, membatin heran. Kau juga tumbal untukku. Hina menemukan baju yang pas. Tapi Oleg malah terlihat enggan. Apa aku harus memakai benda ini? Gumamnya kesal. Maklum, dia tidak butuh baju di wilayahnya sendiri. Aku menyelamatkanmu, sahut Hina sangat panik. Kita tidak bisa diam di sini. Dia menyuruh Oleg cepat ganti baju agar bisa segera kabur. Hina bilang naga bisa kembali kapan saja. Mendengar kata naga, Oleg tertawa sinis bagi manusia, tinggal di sini saja membuatnya jadi makhluk jahat. Sambil memegang baju itu dengan canggung, dia bertanya beginikah cara memakainya? Hina benar-benar kesal. Oleg membatin lucu kau baru saja menyelamatkan naga yang kau takuti. Di sudut gua, ada cahaya biru redup dan suara tetesan air dari stalaktit yang sangat dingin. Hina bersandar lemas di batu. Suaranya serak menahan tangis, aku haus sekali. Oleg langsung menahan tubuhnya. Baru saja bicara mau kabur. Sekarang sakit lagi. Gerutunya lelah. Manusia memang makhluk yang sangat rapuh. Tapi detik berikutnya, pupil naga itu mengecil. Keringat dingin tiba-tiba saja membanjiri dahi sang naga. Hina mengigau menyebut nama Anzel. Hatinya bergetar siapa dia? Tanyanya. Di dalam mimpinya, cahaya matahari menembus kaca istana yang megah, menciptakan bayangan indah yang seperti mimpi di atas lantai. Hina kecil dan Anzel berlari sambil berpegangan tangan di aula besar yang dipenuhi kupu-kupu beterbangan. Anzel, tunggu aku. Panggil Hina kecil dengan senyum yang ceria. Mereka menyapa pendeta agung Velinsar. Dia memegang tongkat bercahaya suci, lalu mereka mulai belajar sihir penyembuhan dengan sangat antusias. Di dekat jendela, Hina bertanya apa Ansel ingin jadi pendeta agung, dan dia mengangguk mantap. Sambil berpegangan tangan di bawah sinar matahari, Hina bilang dia ingin menjadi ratu, agar mereka berdua bisa melindungi kerajaan ini bersama-sama. Ansel tersenyum, oke, kita lindungi bersama. Tiba-tiba Hina dewasa terbangun terengah-engah, dahinya dibanjiri oleh keringat. Kalian dan aku sama-sama syok melihat ini. Guru kesayangannya, Velar, tergeletak begitu saja di lantai. Pedang dingin tertancap di dadanya.
darah segar menggenang, mengubah lantai istana itu menjadi merah mengerikan. Hancur berkeping-keping, Hina berlari ke arahnya. Guru Felzar, tangisnya dengan suara bergetar. Guru, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, ini mustahil. Dia langsung menyatukan tangan, menutup mata, dan merapalkan mantra penyembuhan kuno dengan panik. Tapi mendadak, cahaya suci di dalam dirinya menjadi kacau balau. Seakan kekuatan gelap sedang memelintir energi itu. Mengerikan! Lingkaran sihir merah darah tiba-tiba muncul di lantai, dengan lambang kuno yang memancarkan cahaya menyeramkan. Tubuh Felinsar di tengah lingkaran mulai terkontaminasi sihir hitam. Ini sihir gelap, mantra penyembuhku sengaja diubah paksa. Hina benar-benar ketakutan. Padahal dia datang ke kuil hanya untuk bertanya soal asal-usul orang tuanya pada sang guru. Tapi saat masuk, dia merasa pusing seperti terkena kutukan. Dan saat sadar, tragedi berdarah ini sudah ada di depan matanya. Suara langkah kaki buru-buru mendekat. Bupati tiba bersama pasukannya, dan mereka semua langsung syok melihat kejadian itu. Jadi apa tebakan kita berdua? Sebuah fitnah sempurna. Bupati menunjuknya marah yang mulia. Bagaimana bisa kau membunuhnya? Ikuti ceritaku, ini pengkhianatan gila. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Hina mematung, matanya terbelalak tak percaya. Apa maksudmu? Kau pikir aku yang melakukannya? Sang bupati menghela napas. Nadanya terdengar sangat rumit. Yang mulia, asal-usulmu memang membingungkan, tapi gurumu punya alasan menyembunyikannya. Kau tak perlu bertindak sejauh ini. Hina benar-benar kehilangan arah. Dia dan Ansel sudah sepakat bertanya pada gurunya soal masa lalu, tapi Ansel tidak pernah muncul. Pria itu sempat bergumam sibuk. Menatapnya, hati Hina dipenuhi keraguan. Kini ucapan sang bupati terus terngiang di kepalanya. Hina tiba-tiba sadar. Sejak rumor soal asal-usulnya menyebar, sebuah jebakan yang kejam sudah dirajut rapi untuk menghancurkannya. Dia dijebak atas pembunuhan gurunya sendiri, dituduh mempraktikkan ilmu sihir hitam yang sangat terlarang, dicap sebagai pengkhianat, lalu dibuang ke gua batu hitam, sarang naga. Suara Olik membuyarkan lamunannya. Olik menyisir rambut Hina perlahan, ada nada menggoda dalam suaranya. Hei Nona Hinelain, aku tak pernah menyakiti para manusia sama sekali. Bagaimana aku bisa berakhir jadi naga jahat? Sambil bicara, dia kembali mengingat masa lalunya. Dia ingat pernah memanggil gelombang pasang yang menghancurkan desa manusia di pesisir. Lalu menyemburkan api ke sekawanan domba, mengubahnya jadi barbeque lezat. Tapi tetap saja, dia menatap Hina dengan ekspresi polos dan berkata, aku tak pernah menyakiti manusia. Kenapa aku berakhir menjadi naga yang jahat? Raut wajah Olik tiba-tiba mengeras. Dia menatap rembulan yang pecah di sela dedaunan di atas gua. Aku selalu suka bermain ke wilayah manusia, gumamnya pelan. Mungkin aku berbuat salah. Nah, perhatikan bagian ini. Sebuah kilat tiba-tiba menyambar menerangi siluet naga raksasa di luar sana. Yang mulia! Teriakan cemas pelayan naga menembus badai dan hujan lebat. Kembalilah ke Pulau Naga. Ayahmu sekarat. Aura naga Olig langsung meledak. Dia mengaum sangat keras. Tapi semburan naga birunya itu bercampur dengan rintihan yang amat sedih. Aku bahkan tak sempat melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Tubuhnya sudah lama menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Tapi paman, kau bilang itu tidak parah. Bagaimana bisa terjadi secepat ini? Pamannya, yang dikelilingi oleh aura ungu kehitaman aneh, menukik turun dengan seringai yang sinis. Ali, keponakanku sayang, kudengar kau sangat suka dunia manusia. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana kalau kau menjadi manusia selamanya? Lagi pula, kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang raja. Beberapa naga hitam serentak melepaskan semburan api, melilit tubuh Oleg layaknya ular piton emas raksasa. Dia dipaksa berubah ke wujud manusia, rantai dingin menembus dadanya. Suara kejam pamannya terus menggema di telinga. Kau harusnya bersyukur bisa mati sebagai manusia. Suara cemas Hena menariknya kembali pada kenyataan. Kau tidak apa-apa. Kau kelihatan seperti baru saja terjebak dalam mimpi buruk. Dia mengusap keringatnya, mencoba tampil tenang. Aku baik-baik saja. Saat Hina mencoba bicara lagi, dia memalingkan wajah. Jangan buang sisa kekuatanmu untukku, atau kau akan jatuh sakit lagi. Hina meremas bajunya erat dan berbisik memprotes. Aku tidak selemah itu. Tapi suaranya kembali menegang. Kalian pasti merasakan keputusasaan ini. Kita tak bisa cuma diam perlahan. Kalau naganya kembali, kita berdua mati. Kau lihat sendiri apa yang terjadi pada tumbal lain di sana. Kita tak bisa cuma menunggu mati, kita harus cari jalan keluar. Suaranya memelan, diakhiri dengan isakan tangis. Aku ingin pulang ke rumah. Oleg hanya terdiam. Dia menatap langsung mata hijau Zamrud Hina yang berkaca-kaca,
dan teringat pada pulau kanya sendiri, sebuah rumah yang tak bisa lagi dia kunjungi. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Rumah. Cahaya keemasan melintas cepat di mata Oleg. Kata rumah dari Hina, seakan membuka obsesinya yang terkubur. Benar sekali, aku juga harus segera pulang. Tekad dalam suaranya begitu kuat. Sampai-sampai tetesan air di langit-langit gua itu ikut bergetar lalu jatuh. Aku akan kembali ke Pulau Naga, dan aku pasti akan memutarbalikkan tempat itu seutuhnya. Saat Hina masih benar-benar terpaku, pria itu meraih pergelangan tangannya dengan kehangatan. Ayo pergi. Aku tahu jalan keluarnya. Mata Hina membelalak kaget. Hah? Tunggu. Dari mana kau bisa tahu? Oleg menatap tangan mereka yang bergandengan. Senyum nakal perlahan muncul di bibirnya. Manusia kecilku yang sungguh rapuh. Saat kau tidur, aku sangat sibuk loh, Nona Hinalain. Termasuk mencari rute jalan keluar untuk kita. Pipi Ha memerah merona, dan dia bergumam, aku tidak rapuh. Dia terlalu gugup hingga sama sekali tak menyadari nada godaan dari pria itu. Tapi rute jalannya sedikit menantang, tambah Oleg. Sedikit? Hina mengerjap kebingungan. Mereka berdua lalu memasuki lorong gua yang amat dalam. Hina menciptakan bola cahaya lembut untuk menerangi jalanan mereka. Oleg yang menatapnya lalu berpikir di dalam hatinya sendiri. Karena dia sangat ketakutan pada naga. Aku tidak keberatan berpura-pura menjadi manusia biasa untuk sementara waktu ini. Hina menatap jalan asing di depannya, berpikir, sepertinya aku hanya bisa mempercayainya kali ini. Oleg membawa Hina menuju tepi tebing di dalam gua yang dipenuhi kristal biru menyala terang. 3, 2, 1, lompat, teriaknya keras. Mereka melompat ke udara terbuka. Melihat tebing yang sangat jauh di seberang, Hina menjadi panik luar biasa. Itu jauh sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tapi Oleglish tetap tenang. Saat Hina menatap tak percaya, dia mendadak merasa jauh lebih ringan. Tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ujung gaunnya benar-benar berubah menjadi sayap hijau zamrud. Oleg memeluknya erat dan menggoda. Kau takut? Kalau takut, pegangan yang erat. Hina langsung panik. Kamu mau ngapain? Tonton terus ya, kita bakal lihat aksi kabur paling epik. Sambil tersenyum, Oleg memeluknya, lalu menggunakan kekuatan sayapnya untuk terbang melesat di dalam gua layaknya burung. Tiba-tiba guanya bergetar hebat dan bebatuan mulai runtuh. Pijakan di bawah kaki Oleg hancur. Oli, awas. Hina berteriak histeris. Pegangan, aku mau lompat, teriaknya balik. Dia melesat ke tebing seberang bak anak panah, dengan cahaya keemasan berputar mengelilingi tubuhnya. Hina merasakan angin menderu kencang. Kristal biru di sekitarnya melintas cepat bagaikan bintang jatuh. Oleg mendarat mulus di pelataran bawah. Benturannya bikin getaran kecil lagi. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Belum pernah aku selemah ini. Wujud manusia benar-benar menguras tenaga. Hina menatapnya dengan jantung berdebar. Gila, dia kuat banget. Kok bisa cowok sekuat ini dijadiin tumbal buat naga? Terus, gimana ceritanya dia bisa dapat luka parah kayak gitu? Melihat Hina yang bengong, Oleg bertanya, kaget banget ya? Masih bisa jalan nggak? Hina langsung sadar. Aku bisa kok. Oleg mengangkat alis. Digendong sampai tujuan juga nggak masalah sih. Pipi Hina seketika merona merah. Makasih ya buat yang tadi, ucapnya pelan. Bibir Oleg pun sedikit melengkung membentuk senyuman tipis. Kan udah kubilang bakal bawa kamu keluar. Dia menggandeng tangan Hina. Jangan diam saja. Ayo. Mereka menyusuri lorong gua yang dipenuhi tanaman hijau bercahaya aneh menuju jalan keluar. Di luar, cahaya mataharinya benar-benar menyilaukan. Perhatikan baik-baik pemandangan epik ini. Hina mengangkat tangan menutupi matanya, menatap takjub lembah luas di depan mereka. Padang rumput hijau membentang, sungai berkelok indah, dan kawanan kuda liar bebas berlarian. Wah, kita beneran bebas, serunya. Hina dengan penuh semangat langsung menggenggam lengan Oleg. Oli, makasih banyak ya buat semuanya. Oleg cuma mendengus, pura-pura cuek. Bukan apa-apa kok. Hina menautkan kedua tangannya, matanya penuh harap saat dia bertanya hati-hati. Jadi sekarang, kamu mau pulang juga? Dia sadar betul karena mereka berdua udah berhasil keluar dari gua. Dia mungkin harus berjalan menempuh tujuannya sendiri. Oleg menatapnya lalu tersenyum lembut. Kalau kamu sendiri, memangnya mau pergi kemana? Hina berkedip kaget. Dia tergagap karena bingung mau jawab apa. Dia menatap kejauhan, memikirkan kamp militer dataran tinggi yang paling dekat dengan Gunung Batu Hitam. Jenderal Serian yang menjaga kamp itu pernah mengajarinya berkuda dan sangat setia padanya. Aku bisa minta tolong padanya dulu. Matanya langsung berbinar. Aku mau ke arah barat daya. Rumahku ada di sana. Oh, kalau gitu aku juga ke barat daya.
jawab Oleg tanpa ragu. Hina kaget lagi. Oleg pun mulai melangkah. Ya udah, ayo kita berangkat. Hina langsung berlari menyusulnya dan meraih tangannya. Kamu beneran mau ikut aku? Tanyanya seakan tak percaya. Sambil berjalan, Hina teringat kalau Oleg sempat dibuang ke gua naga dengan luka fatal. Hatinya terasa sesak. Dia pasti nggak bisa pulang ke rumahnya. Jadi kita berdua masih bisa terus sama-sama. Hina menghentikannya sambil mengatur napas. Oli, tunggu dulu. Tempat tujuanku masih lumayan jauh. Kalau jalan kaki bakal kelamaan. Hina melihat kawanan kuda di dekat situ dan matanya berbinar cerah. Pasti seru kalau kita punya tunggangan. Dulu aku pernah belajar cara menjinakkan kuda. Biar aku coba. Kamu pasti bisa tebak reaksi. Oleg dia kaget dan bergumam, bisa ditunggangi ya? Biasanya kan benda itu cuma aku makan. Hina lalu menyodorkan segenggam buah beri beraroma aneh ke arah seekor kuda putih. Kuda itu mengendusnya, lalu Hina mengelus kepalanya dengan lembut. Cahaya emas penenang tipis memancar dari ujung jarinya. Tenang sayang. Nah gitu, bisiknya pelan. Kuda itu bermanja di tangannya. Tapi tiba-tiba, seekor kuda jantan cokelat ngamuk, mengangkat kaki depannya, dan mengarahkannya tepat ke arah Hina. Hina! Teriak Oleg, bergegas berlari menariknya ke dalam pelukannya, menghindari serangan mematikan itu dalam sekejap. Hina menjerit ketakutan. Oleg memeluknya erat, merasakan tubuh gadis itu gemetar. Sementara kuda putih dan kuda coklat itu malah asyik rebutan buah beri. Mendadak, aura tekanan tak kasat mata memancar dari Oleg. Kedua kuda itu langsung membeku. Mata mereka penuh teror absolut, seolah berhadapan dengan predator alami. Oleg menunjuk kuda coklat itu. Pergi kau dari sini, ucapnya dingin. Kuda jantan yang gemetar ketakutan itu nggak berani menetap. Dia langsung kabur kencang, meninggalkan kepulan debu. Kuda putih itu juga menundukkan kepalanya patuh. Sama sekali nggak berani gerak. Oleg menatap Hina dan berkata lembut. Kita naik yang ini saja. Lagian kamu juga udah berhasil menjinakkannya. Hina mengangguk penuh semangat. Mereka menaiki kuda putih itu, yang langsung melesat kencang bagaikan kilat putih melintasi padang rumput. Oli, aku nemu buah liar nih. Seru Hina kegirangan sambil mengangkat buah beri merah terang. Kita istirahat dulu yuk buat makan. Oleg menatap buah itu dan membatin, padahal aku maunya daging. Pas banget saat Hina lagi mikir, terdengar suara gemericik aneh dari arah danau. Hina menoleh dan melihat air bergejolak saat bayangan gelap raksasa mendekat dengan sangat cepat. Detik berikutnya, monster ikan dengan deretan gigi tajam melompat dari air, mengaum dengan mulut terbuka lebar, siap menggigitnya. Hina langsung menjerit panik. Oleg secepat kilat menarik Hina ke pelukannya dan mencekik monster ikan itu. Sambil memegang makhluk yang meronta itu, dia bertanya, ini bisa dimakan nggak? Hina buru-buru melambaikan tangannya. Jangan, itu monster ikan beracun. Nah, bakal gimana kelanjutannya? Kita saksikan bareng nanti. Ikuti aku, ini baru permulaan. Oleg mendecak kesal, membuang monster itu, dan menggigit buah aneh temuan Hina. Hina menatapnya heran. Kenapa dia memakan sesuatu yang mengerikan itu? Angin berhembus kencang, dan bendera perkemahan Highland berkibar dari menara pengawas. Oleg memacu kuda putihnya, membawa Hina tepat di belakangnya menuju gerbang depan perkemahan itu. Kita sampai, ucapnya pelan. Hina menarik napas panjang, lalu segera menarik tudungnya untuk menutupi hampir seluruh wajah cantiknya. Jenderal Serdian sudah lama bertugas di sini. Para prajurit sangat setia padanya, jadi semuanya pasti akan aman. Tapi aku harus tetap waspada. Dia menyuruh Oleg menunggu sebentar. Sementara dia pergi menyapa. Hina pun melangkah pelan menuju gerbang perkemahan. Para penjaga-jaga tampak terkejut melihatnya. Mereka langsung menghentikan langkah Hina dengan suara tegas. Berhenti? Siapa di sana? Hina berusaha menenangkan suaranya. Tolong beritahu Jenderal Serdian, Nona Fasina Lane ingin menemuinya. Salah satu penjaga menatapnya tajam. Suara logam dari baju besinya terdengar bergemerincing pelan. Siapa kamu sebenarnya? Apa urusanmu dengan jenderal kami? Hina merasa sedikit panik dan mendadak kehilangan kata-kata. Tepat saat itu, Oleg melangkah maju dengan aura ungu gelap yang mengelilingi tubuhnya. Apa yang kalian lihat? Ucapnya dengan suara berat. Sudah puas menatapnya? Para penjaga itu seketika ketakutan oleh auranya dan langsung mundur perlahan. Oleg dengan posesif menarik Hina ke pelukannya, memancarkan kehangatan yang aneh. Di dalam, seorang penjaga berlari tergesa-gesa melapor pada Jenderal Serdian. Jenderal, ada wanita bernama Nona Fasina ingin bertemu. Serdian yang sedang membaca buku menjawab santai. Aku tidak mengenalnya. Bilang saja aku sibuk. Tapi saat penjaga itu mengulang nama Nona Fasina,
Serdian langsung tersentak kaget. Perhatikan baik-baik, ini momen pentingnya. Ingatan masa kecil tiba-tiba melintas di benaknya. Seorang gadis kecil menunggang kuda putih. Guru Serdian, kalau aku sudah pandai berkuda, aku akan ikut kompetisi. Guru akan mendaftarkanku kan? Ucap gadis kecil itu padanya. Serdian langsung berdiri dengan sangat antusias. Jubah emasnya berkibar seperti sayap. Dia benar-benar setengah tersandung berlari menuju arah gerbang. Hatinya menjerit keras. Itu benar-benar dia. Saat Serdian membuka gerbang lebar-lebar dan melihat Hina sedang dilindungi oleh pelukan Oleg. Rambut pirang dan mata indahnya yang tak asing membuat Serdian langsung berkaca-kaca. Suaranya sedikit bergetar menatap Hina. Serdian hampir saja menyebutnya Putri Hina, tapi gadis itu memotongnya sambil menahan tangis. Jenderal Serdian, tolong panggil saja aku Hina. Tentu saja, Nona Hina, Serdian segera setuju. Dengan penuh hormat, dia meraih tangan Hina dan mendaratkan ciuman lembut di sana. Oleg yang menonton dari samping langsung menggerutu kesal. Ada apa dengan manusia ini? Kenapa mereka malah menggigit tangan saat bertemu? Ini Oleg. Kami berdua dilemparkan ke dalam gua naga. Aku bisa selamat hanya karena bantuannya. Serdian mengangguk pelan, aku mengerti. Hanya saja namanya terdengar asing. Tiba-tiba, Hina yang sudah terlalu lama menahan ketegangan, akhirnya hancur oleh bayangan mengerikan dari gua itu. Tubuhnya mendadak lemas dan dia pingsan. Oleg menangkapnya tepat waktu, sementara Serdian langsung panik. Nona Hina, ada apa? Oleg memeluk erat Hina yang tak sadarkan diri dan menatap tajam Serdian. Dia kelelahan dan lukanya belum sembuh total. Serdian dipenuhi rasa bersalah. Aku terlalu gegabah. Aku akan segera menyiapkan kamar agar kalian bisa beristirahat sekarang juga. Dia bergegas pergi mengatur semuanya. Hina perlahan sadar sejenak, menatap mata Oleg dan berbisik sangat lemah. Oleg, jangan khawatirkan aku. Oleg menatap lembut wajahnya yang pucat namun tetap menawan. Di dalam kamar, angin sepoi-sepoi meniup pelan tirai tipis di sana. Kamu pasti merasakan pedihnya juga kan? Hina terbaring tak berdaya, napasnya tersengal, dahi berkeringat dingin, dan wajahnya sepucat salju. Setelah pemeriksaan yang sangat teliti, dokter memberitahu Serdian, luka luarnya sudah kuobati. Tapi energi spiritualnya benar-benar di ambang batas. Oleg berdiri menatap Hina penuh penyesalan. Dia begini demi menyelamatkanku. Jenderal, lanjut sang dokter dengan serius. Jika Anda ingin dia cepat pulih, Anda harus meminta penyembuh suci Carter untuk memberikan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Serdian tampak ragu. Aku akan memikirkannya. Kau boleh pergi. Mendengar jawaban itu, amarah Oleg langsung meledak. Matanya membelalak penuh kilat. Kenapa kau tidak memanggil penyembuh itu sekarang juga? Tuntutnya keras. Serdian mengusap keringat dingin di dahinya. Sang putri telah melewati penderitaan berat bersamanya. Dan dia sangat mempercayai pria ini. Tapi Carter dikirim dari ibu kota. Aku sangat meragukan karakter dan niat aslinya. Kilatan buas terpancar dari mata tajam Oleg, dan tinjunya mengepal sangat kuat. Suruh dia kemari. Kalau dia berani macam-macam, aku akan patahkan lehernya. Keringat dingin menetes di pelipis Jenderal Serdian melihat tatapan kejam itu. Dia membatin cemas. Pria asing ini, apa dia dijadikan umpan naga karena sifatnya yang terlalu brutal? Dia tidak mendebat lagi, hanya melambaikan tangan pasrah. Aku akan memanggil pelayan untuk merawat Nona Hina terlebih dahulu. Oleg masuk perlahan ke kamar Hina. Dia duduk, menggenggam tangannya dengan sangat lembut. Hei Nona Hina Lane, inikah rumahmu? Hina hanya mengerang lemah. Melihat itu, nada bicara Oleg berubah mengejek. Kau terlalu takut memanggil penyembuh sekalipun. Benar-benar pengecut. Kau jauh lebih aman bersamaku di gua. Tiba-tiba saja, bayangan Serdian yang mencium tangan Hina tadi berkelebat di pikiran Oleg. Kalian pasti setuju dia sudah jatuh cinta, kan? Oleg mendecak cemburu. Aku akan merepotkan istrimu, ucap Serdian tulus. Ayo kumpul sini, kita mulai manhwa romansa seru ini. Jenderal Serdian memijat keningnya pusing karena hampir tidak ada wanita di kamp perbatasan. Untungnya, Aisyah, istri letnan kita, selama ini membantu mengurus peternakan. Dia sangat bisa diandalkan. Malam itu di peternakan, langit bertabur bintang terlihat sangat indah dan ajaib. Seorang gadis kecil menarik tangan Aisyah sambil merengek minta ikut. Wajah Aisyah langsung berubah tegas dan melarangnya keras. Kamp militer itu bukan tempat bermain. Aisyah menyuruhnya diam dan menunggu. Gadis itu mendengus kesal karena jarang sekali dia bisa pergi sejauh ini. Apa hebatnya peternakan? Cuma ada sapi dan kuda. Gerbang kota perlahan terbuka menyambut kedatangan Nyonya Aisyah. Biarkan dia masuk. Teriak seorang penjaga. Kereta berhenti dan Aisyah menyingkap tirainya perlahan. Kita sudah sampai. Tiba-tiba, suara ceria memanggilnya.
Bibi. Dorothy diam-diam mengeluarkan kepalanya dari dalam kereta itu. Bibi, aku sudah terlanjur di sini, jadi bawa saja aku. Aku dengar Bibi harus merawat bangsawan yang terluka. Aku pasti bisa bantu. Aku janji tidak akan buat masalah. Aisyah terdiam sejenak lalu menghela napas pasrah. Pastikan kau selalu berada di dekatku terus. Kerjakan tugasmu dan tutup mulut rapat-rapat. Bibi bisa mengandalkanku. Balas Dorothy dengan sangat gembira. Saat mereka masuk lorong kamar, Oleg sedang bersandar di ambang pintu. Melihat ketampanannya, mata Dorothy melebar, pipinya merona, dan jantungnya berdebar sangat kencang. Pria ini 100 kali lebih tampan dari hewan manapun di peternakan. Dia sangat bersyukur bisa ikut. Aisyah menatap gadis lemah di ranjang itu dan mengusap keningnya dengan lembut. Oh, kasihan sekali anak ini, desahnya. Dia menyuruh Dorothy membantunya melepaskan gaun gadis itu. Dia harus memandikannya dan membersihkan tubuhnya lebih dulu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Saat gaunnya terbuka, Dorothy shock melihat tanda naga di bahu Hina. Dia bergumam pelan, "Tanda apa ini sebenarnya?" Dorothy terpana melihat perhiasan mahalnya, gaun sutra yang begitu mewah, dan bahkan mahkota yang bersinar redup. Dia kehabisan kata-kata. Saat Aisyah memandikan gadis itu, tatapan Dorothy kembali tertuju pada tanda naga di bahunya. Bentuknya sangat mirip naga, seolah ada jiwa naga di dalamnya. Sebuah pemikiran liar tiba-tiba menghantam benak Dorothy. Bukankah dia wanita yang baru-baru ini dikorbankan untuk naga? Dia sungguh tidak tahan untuk menanyakan itu pada bibinya. Bibi bangsawan macam apa yang harus dirawat langsung oleh bibi? Mungkinkah dia pengkhianat kerajaan itu? Aisyah langsung menatapnya dengan tajam dan sangat marah. Dorothy, jaga bicaramu. Ingat janjimu padaku tadi. Bekerja saja dan tutup mulutmu itu rapat-rapat. Dorothy kaget dengan teguran mendadak itu dan membeku. Sambil membawa baskom air, Aisyah bilang kalau Jenderal Serian yang mengurus semua urusan lokal ini. Dia punya alasan sendiri. Kita sama sekali tidak berhak mempertanyakannya. Aku mengerti, Bibi. Jawab Dorothy patuh. Saat sampai di pintu, dia melihat Oleg. Dia pun mulai menyapanya dengan malu-malu. Halo, namaku Dorothy. Besok pagi aku akan ke sini untuk... Sebelum dia selesai bicara, Aisyah sudah memanggilnya agar segera pergi. Dorothy buru-buru menjawab. Pendengaran manusia super Oligleh telah menangkap semua obrolan Dorothy tadi. Dia lalu menghampiri ranjang Hina. Coba kalian pikir, gila kan? Oleg tersenyum tipis dan berbisik kalau gadis itu bilang Hina dikorbankan padanya karena makar. Senyum pahit terukir di wajah pucat Hina. Dia menjawab dengan suara yang sangat kelelahan. Pengkhianatan? Dikorbankan? Kau menyelamatkanku padahal kau sendiri terluka parah. Oleg mengusap lembut rambut dari wajah Hina, dengan sorot mata yang terlihat sangat berbeda. Nyalimu besar juga, ucapnya pelan. Aku suka itu. Hina merasakan sentuhan lembut pria itu dan terdiam, ada riak kehangatan yang mengalir di hatinya. Tian menatap Hina yang tak sadarkan diri di ranjang dan bicara pada Aisyah yang baru selesai merawatnya. Terima kasih atas bantuanmu. Dia menatap wajah pucat Hina sambil menghela napas panjang. Ah, anak ini sudah melewati begitu banyak penderitaan. Wajah Aisyah penuh simpati dan membenarkan ucapan Tian itu. Penguasa ibu kota sekarang punya kekuatan absolut. Siapa yang sanggup melawannya? Oleg menatap Hina dengan ekspresi yang sangat rumit di matanya. Seorang perebut tahta yang diusir dari rumahnya sendiri. Dia terdiam, tatapannya melembut saat melihat wajah pucat gadis tersebut. Nasibmu sangat mirip denganku. Matanya langsung menajam, dipenuhi semangat juang yang tak tergoyahkan. Tapi aku ingin lihat siapa yang bilang dia tak bisa ditantang. Di luar, Dorothy yang dilarang masuk berjalan mondar-mandir gugup di lorong. Pikirannya dipenuhi pertanyaan dan ketakutan hebat. Apa yang dipikirkan Bibi? Apa dia tahu dari awal? Orang di dalam sana adalah putri pengkhianat. Dia teringat nasib mengerikan orang-orang yang menentang bupati setelah sang putri dijatuhi hukuman. Semuanya dibunuh oleh bupati itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sangat ketakutan. Dia menutup wajah dengan tangannya sambil terisak pelan. Kalau mereka tahu kita menyembunyikan sang putri, apa aku akan ikut terseret juga? Dia menjerit dalam hati karena tidak mau mati. Dari dalam, Aisyah memanggil Dorothy untuk membawakan obatnya. Dorothy mengiyakan, tapi jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Tiba-tiba sebuah suara membuatnya melompat dan menjerit ngeri. Dia melihat pria berjubah putih. Pria itu bertanya kenapa dia panik. Kita akhiri di sini, tegang kan? Dorothy mengenali pendeta pengawas disiplin militer itu. Ikuti terus, kita akan lihat siasatnya. Kalau ketahuan, mungkin dia bisa kabur. Dia buru-buru bilang ke sini cuma buat merawat bangsawan wanita yang terluka parah.
lalu langsung pergi. Pendeta Carter terus menatapnya pergi. Bangsawan wanita yang terluka? Dia bergumam penuh curiga. Mengingat kesetiaan Jenderal Syrian, situasi ini terasa makin menarik. Carter memandangi jenderal itu pergi dengan tatapan mata yang menajam. Sambil mengelus dagu dia berpikir, kalau dia cuma bangsawan biasa, apa perlu dikawal ketat seperti ini? Matanya lalu tertuju pada Dorothy yang membawa nampan. Saking kagetnya melihat Carter di sana, Dorothy hampir saja menjatuhkan semua bawaannya. Carter mengulurkan satu tangannya. Tiba-tiba, cahaya emas yang hangat memancar keluar dari telapaknya. Tenanglah, ucapnya lembut. Cahaya itu menyelimuti Dorothy, dan jantungnya yang berdebar langsung tenang secara ajaib. Tuan Pendeta? Tanyanya masih kaget. Carter bilang ke Dorothy kalau menyembuhkan orang sakit itu tugas utamanya. Gadis itu tidak perlu merasa terbebani. Dia tersenyum. Logikanya, kalau bangsawan itu benar-benar kritis, sang jenderal pasti memanggilnya untuk sihir penyembuh suci. Bukan malah menyuruh Dorothy repot-repot meracik obat secara manual. Tapi nona itu benar-benar terluka sangat parah. Dorothy keceplosan. Dia gugup dan bilang tidak tahu kenapa jenderal membuat keputusan aneh itu. Carter menenangkannya dan memujinya sebagai anak baik. Lalu dia mendekat. Dengan suara pelan, dia bilang khawatir Dorothy bisa terseret masalah besar dan malah kehilangan nyawanya sia-sia. Adegan berganti. Hina akhirnya sadar dan bilang pada Ollie kalau tubuhnya sudah jauh mendingan. Ollie cuma mengomel karena dia terlalu lemah. Hina yang cemas dengan luka lama Ollie ingin memeriksanya. Ollie bersikeras lukanya sudah lama sembuh dan menyuruhnya diam. Saat Dorothy masuk membawa obat, dia melihat mereka sedang saling menggoda. Gadis itu menggerutu dalam hati. Dia pikir putri pengkhianat ini kembali cuma untuk bikin semua orang kesusahan. Belum lagi, dia kelihatan akrab banget sama pria asing. Sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang putri kerajaan. Aku tidak akan pernah seperti itu. Tiba-tiba Carter muncul, mengingatkan Dorothy agar tidak ikut campur. Dia menawarkan bantuan, tapi butuh sedikit balasan darinya. Carter menjamin Dorothy tidak akan terluka sedikit pun. Sempat ragu, Dorothy bilang dia cuma mau mengantar obat. Di dalam kamar, Ollie langsung meminta obat itu dari tangan Dorothy. Dorothy terkejut sekaligus curiga. Ollie mengambil mangkuknya dan bertanya apa ada masalah. Dorothy dengan cepat menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada. Ollie mengendus mangkuk itu dan mengernyit. Baunya aneh sekali. Hina agak waspada, tapi karena ini dari Jenderal Tian, rasanya aman. Dia membiarkan Ollie menyuapinya obat. Sementara itu, Dorothy berdiri di sana dengan telapak tangan berkeringat dingin. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia diam-diam mengaktifkan sihir pengintai memunculkan simbol mata emas di telapak tangannya. Saat mantra itu menyala, udara di sekitarnya seakan bergetar, memancarkan titik-titik kecil energi sihir berwarna emas. Begitu Hina meminumnya, udara mendadak membeku. Gelombang sihir aneh menyebar luas, dan simbol mata emas di dahi Carter ikut menyala terang. Kilatan kegembiraan dan kepastian muncul di wajahnya. Ternyata benar-benar dia, bisiknya pelan. Dia mengangkat tangan, memanggil burung berbulu biru. Pergilah, perintahnya tegas. Beritahu sang wali penguasa sekarang. Burung itu seolah mengerti dan berkicau sekali. Mata merahnya menyala. Dia mengepakkan sayap, melesat keluar jendela, lalu menghilang cepat ke angkasa. Hina terbangun oleh suara bahagia sang jenderal. Syukurlah kau sadar. Hina langsung meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Oi yang menonton di samping mendecakkan lidah kesal. Hina bertanya soal ibu kota, lalu tahu kalau pendeta Agung Valenchar sudah tewas. Wanita itu dijadikan tumbal. Semua yang setia pada keluarga kerajaan entah dibunuh atau dibungkam habis-habisan. Kerajaan kini sepenuhnya berada dalam kendali wali penguasa. Adegan beralih ke ibu kota. Ada kabar bahwa utusan dari klan Kurcaci Utara sudah tiba di pelabuhan. Di istana penguasa, Tina merasa cemas, dan Ansel sangat khawatir. Sang wali menyuruh bawahannya menyambut mereka dan menyiapkan pesta malam ini. Beberapa orang berbisik. Para kurcaci yang biasanya mengurung diri di lembah pegunungan itu, pasti datang menuntut jawaban. Berbekal persahabatan lama mereka dengan mendiang raja kita. Kalian dan aku pasti setuju, pria ini sombong. Dia menantang apa yang berani diminta kurcaci, selama putri ada di genggamannya. Kembali ke camp, Jenderal Syrian memberitahu Hina kalau Putri Tina akan segera dimahkotai. Dan nanti, di upacara resminya, akan ada suaranya tiba-tiba terputus. Ada apa? Tanya Hina penasaran. Setelah hening sejenak, Tion memberitahunya akan ada pernikahan besar antara Putri Tina dan Ansel. Emosi yang sangat rumit langsung terpancar di mata Hina. Dia meminta Jenderal pergi agar bisa menyendiri sebentar. Ali yang mencuri dengar nama Ansel, merasa tak asing.
Dia mendadak ingat mimpi Hina. Ali menggerutu betapa busuknya si Enzel itu. Berani-beraninya muncul di mimpi gadis tumbalnya. Tak lama, Oli muncul sambil terbatuk. Dia bertanya seperti apa sebenarnya upacara manusia saat menumbalkan seseorang untuk sang naga. Kalian pasti penasaran kelanjutannya, kan? Hina menjelaskan mereka menumbalkan wanita cantik sebagai pengantin naga demi sebuah perlindungan. Sini kumpul bareng aku. Wajah Ali sumringah banget. Dia langsung mengklaim ini bukti dia dan Hina sudah menikah. Lalu ngomel kenapa manusia tidak pernah meminta pendapatnya. Tepat saat itu, seekor burung dengan aura aneh terbang melintasi istana. Sang bupati yang sedang menatap kejauhan, menyadari seekor burung pembawa pesan. Burung dengan kilauan hijau, kebiruan, dan mata merah itu mendarat mulus di lengannya. Melihat surat yang terikat di kakinya, bupati bergumam pelan, "Camp dataran tinggi dari Carter." Saat membaca isinya, mata ungunya menyipit tajam. Beberapa kilatan petir ungu kebiruan tiba-tiba menyambar membelah langit di atas istana. Sambil meremas surat itu, matanya penuh syok dan kebencian. "Kau rupanya masih hidup," desisnya. "Kali ini kau tidak akan lolos." Malam itu, burung-burung mirip gagak bermata merah berkerumun seperti gelombang hitam di luar kamp dataran tinggi. Sekelompok orang berjubah hitam di atas kuda bermata merah menyala, mengikuti arah telunjuk pemimpin mereka. Cahaya hangat bersinar dari sebuah gubuk kecil. Di dalam, Dorothy memegang nampan, wajah gugupnya diterangi oleh cahaya lampu minyak. "Apa benar malam ini waktunya?" gumamnya. Membawa lampu hangat itu, Dorothy bergegas mencari Ali dengan suara gemetar. "Jenderal Serian harus menemuimu untuk urusan mendesak. Ini menyangkut keselamatan Nona Hina. Kau harus pergi secepatnya." Mata Ali menyipit tajam. Setelah berpikir sejenak, dia pun melangkah pergi. Di dalam, lampu menciptakan bayangan gelap di tirai ranjang. Dorothy masuk membawa lampu. "Putri Hina," ucapnya. "Jangan salahkan aku. Kaulah pendosa yang kembali dan membahayakan nyawa kami semua." Saat itu juga, bayangan biru pudar muncul. Carter mengulurkan tangan, memancarkan energi magis dari sana. "Jangan takut," bujuknya pelan. "Aku di sini membantu membersihkan namamu dan mendapatkan hadiah yang besar. Bupati akan menjadikanmu bangsawan. Kau bisa dapatkan apapun." Mata Dorothy langsung berbinar penuh keserakahan. Dia sangat yakin tidak melakukan kesalahan, dan justru merasa telah memberikan sebuah jasa besar. Dorothy memakai mahkota bercahaya dan menatap pantulannya di cermin. "Nona Dorothy yang terhormat, apa yang kau inginkan?" bisiknya. Ali mendekat dengan cahaya keemasan berkilau di sekitarnya. Dia menggenggam tangannya. "Apakah kau yang berteriak minta tolong tadi?" Dorothy tersipu malu. Pikirannya cuma tertuju pada satu hal. "Aku menginginkannya." Seketika, tubuhnya melayang dan roknya mekar seperti bunga. Sambil tersenyum lebar, dia terbang keluar jendela. Dalam kegelapan, sosok berjubah hitam berdiri di bayangan, menatap jendela yang terang. "Lewat sini," ucapnya pelan. Sekelompok sosok berjubah hitam dengan belati dan mata merah menatap jendela itu. "Itu ruangan targetnya," kata seseorang, dengan sangat yakin. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. "Tunggu, ada yang salah." Ali mengelus dagunya, berpikir remeh kalau keselamatan Hina tidak ada hubungannya dengan jenderal itu. Selama dia ada, Hina pasti aman. Perhatikan baik-baik di sini. Ini cuma buang waktu. Sangat merepotkan. Gerutunya sambil berbalik. Tapi tiba-tiba dia membeku. Dua satria tergeletak di tanah, dikelilingi kabut ungu aneh. Seolah mereka baru saja terkena mantra jahat. Gawat, jantungnya mencelos saat mendengar suara aneh dari dalam ruangan. Ali langsung menendang pintu itu hingga terbuka. Dia menerobos masuk dan melihat sosok berambut pirang tergeletak. Genangan darah menyebar. Sebuah belati berdarah tergeletak di dekatnya. Jantungnya berhenti berdetak. Pria berjubah hitam memegang belati berdarah, mata merahnya menyala dalam bayangan. Dia menunduk menatap orang di lantai itu. "Bukan dia," ucapnya dingin. Di lantai, Dorothy memegangi lehernya yang berdarah, air mata bercampur darah. Tatapan pria itu beralih ke ranjang tempat Hina tertidur. Sebelum dia bergerak, Ali sudah menerkamnya ganas bagaikan seekor macan kumbang. "Kau mati," teriaknya. Keduanya langsung terkunci dalam pertarungan sengit, menjadi bayangan buram antara tinju dan belati. Hina terbangun kaget. Matanya memantulkan kilatan dingin belati yang mengarah lurus padanya. Dia pun menjerit histeris. Di detik terakhir, Ali muncul seperti hantu dan mencekik leher si penyerang. Hina yang melihatnya masih sangat syok. Lalu dia melihat lebih banyak sosok berjubah hitam membanjiri ruangan. Udara terasa sangat mencekam. "Kalian sepemikiran denganku, kan? Mereka ini pembunuh bayaran. Aku tidak boleh diam saja menunggu mati."
Pikiran itu baru saja muncul saat dia menyambar tempat lilin. Melihat penyerang lain menyerbu Ali, dia berteriak, "Ali, awas! Urus saja dirimu!" Ali balas berteriak tanpa menoleh. Para penyerang yang makin putus asa meraung, "Habisi dia!" Lalu menyerbu maju. Tangan Ali sekuat jepitan besi. Dia mencengkeram leher salah satunya, dan dengan kekuatan luar biasa, membantingnya ke arah yang lain. Tapi dalam kekacauan itu, sebilah belati mengarah ke Hina. Dia menjerit, mencoba menangkisnya menggunakan tempat lilin. Terdengar benturan keras, memercikkan bunga api. Dia menatap sang pembunuh yang mendekat. Jantungnya berdegup kencang seperti jenderang. Ali menahan pria itu. "Berani sekali kau datang kemari untuk mati?" Gertaknya garang. Hina berdiri terengah-engah sambil memegang lilin yang akhirnya jatuh ke lantai. "Kau tidak apa-apa?" tanya Ali cepat. Hina menggeleng pelan. "Aku baik, kau menyelamatkanku lagi." Melihat tangan Ali terluka, dia berseru, "Tanganmu, biar kuobati." "Nah, sampai sini dulu. Pasti kalian makin penasaran. Temani aku melihat kisah gila ini." Cahaya keemasan lembut bersinar di telapak tangannya. Oli mengerutkan kening. "Itu cuma goresan kecil. Jangan buang energimu." Dia menarik gadis itu berdiri. "Tempat ini sudah tidak aman. Ayo kita pergi dari sini." Tapi Hina menahannya. Matanya dipenuhi keraguan yang luar biasa. "Tunggu dulu. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku terlalu naif selama ini. Niatku cuma pulang dan membersihkan namaku, tak kusangka ini malah memakan korban." Suaranya bergetar hebat saat dia menatap tubuh pelayan yang tergeletak tak bernyawa. "Pelayan malang ini mati karenaku. Aku tidak boleh membiarkan Jenderal Kurdian dan yang lainnya di camp ikut dibantai cuma gara-gara kesalahanku." Ali menatapnya lekat. "Lalu apa yang mau kamu lakukan sekarang?" tanyanya dengan serius. Hina terdiam. Raut wajahnya berubah sangat tekad. "Aku harus mati." Sontak mata Ali terbelalak syok. Hina berganti memakai gaun hijau pelayan itu. Dia membaringkan Dorothy di kasur, memakaikan mahkota di kepala pelayan itu, lalu berbisik, "Maafkan aku." Gadis itu lalu menatap Oli. "Oli, kita harus membakar habis tempat ini sekarang." Tapi keluar mencari obor dengan baju pelayan ini sangat bahaya. Oli memercikkan api dari jarinya, menyalakan lampu minyak, dan langsung menyodorkannya pada Hina. Hina berpikir sejenak. "Oli, ayo kita berpencar." Oli menimbang ide itu. Penjaga di luar sudah tumbang. Itu jelas, berarti ada pengkhianat di dalam. Tak lama ruangan itu ditelan kobaran api, cahayanya menciptakan pemandangan yang sangat surrealis. Memakai gaun hijau dan tudung, Hina berdiri di ambang pintu. Ekspresinya tampak begitu mantap di bawah cahaya api. Perhatikan bagian ini. Di bawah langit malam, mereka berkuda kencang. Tiba-tiba kuda putih itu meringkik dan berhenti. Oli menarik tali kekangnya sambil menatap jauh. "Kita sudah cukup jauh, mereka takkan bisa mengejar." Hina menatap siluet pegunungan di bawah matahari terbenam dengan pandangan mata yang benar-benar kosong. "Mau kemana kita sekarang?" tanya Oli. Hina membisu cukup lama, lalu sebulir air mata jatuh di pipinya. "Aku tidak tahu. Aku tidak punya tempat tujuan lagi." Oi dengan lembut mengusap air matanya, membatin kesal. "Apa maksudmu kamu tidak punya apa-apa? Kan masih ada aku." Di ruangan gelap, bawahan melapor pada jenderal bahwa semua mayat di TKP adalah pria bersenjata. Sang jenderal lalu mendekati kasur berisi mayat wanita dengan luka sayat leher yang dalam. Wajahnya benar-benar menunjukkan rasa syok dan kebingungan total. Tak jauh dari situ, Aisyah mendadak memikirkan keselamatan Dorothy dengan wajah sedih. "Tapi aku memandikan sang putri," gumamnya. Mahkotanya pasti sudah dilepas saat itu. Tiba-tiba Carter muncul di pintu. Sementara di istana, seekor burung biru berkicau menyampaikan pesannya. Kilatan kejam muncul di mata sang bupati, dan senyum aneh menghiasi bibirnya. "Sangat bagus. Rencanaku bisa berlanjut." Sementara itu di hutan, Oli mengajak Hina istirahat. Gadis itu memijat keningnya dengan pandangan mata redup. "Rasanya jalan pulangku sudah tertutup rapat. Kalian pasti suka gaya Oli ini." Dia mendengus melipat tangan. "Kalau satu jalan tertutup, cari saja jalan lain." Hina berpikir sejenak. "Satu-satunya pihak yang bisa kumintai tolong cuma kurcaci di Gunung Iron Ridge, kan?" Tapi dia mengerutkan kening menatap peta. Kerajaan Rohan di utara beraliansi dengan bupati itu. Kalau lewat sana, kita pasti akan ketahuan dengan sangat mudah. Kalau ke selatan lewat pemakaman Gum, ada banyak sekali troll ganas yang berkeliaran. Sangat mustahil bagi kita berdua untuk melewatinya. Dia menghela napas panjang dengan wajah sangat cemas. Olik terdiam, mata tajamnya memindai sekitar. Tiba-tiba matanya berbinar cerah. "Masih ada satu rute lagi, kan?" Hina menatapnya dan tersentak kaget. "Itu rawa kabut beracun."
Itu jelas jauh lebih mustahil. Itu rawa kuno terkutuk yang penuh kabut beracun mematikan. Jangankan melewatinya. Bertahan hidup saja tidak ada yang bisa. Mendengar kabut beracun, Oleg malah dapat ide gila. Dia langsung mengangkat Hina ke atas kuda. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak Hina panik. Oleg melompat ke atas sadel, menarik tali kekang dengan kuat. Kita akan menembus rawa itu. Menghadapi hembusan angin, dia berkata dengan sangat percaya diri. Cuma kabut beracun, aku tahu cara mengatasinya. Kuda putih itu meringkik dan melesat menuju rawa yang diselimuti kabut ungu menyeramkan itu. Rawa beracun itu terbentang seperti monster buas yang mengintai. Kabut ungu berputar pekat, dan pohon-pohon layu bengkok layaknya cakar yang mengerikan. Saat mencapai tepi, kudanya meringkik tajam dan menolak maju. Oleg menyentak tali kekangnya, tapi kuda itu terus memberontak liar. Hei, berhenti! Kudanya ketakutan walau kita berani, teriak Hina. Manusia itu terlalu rapuh. Terus bagaimana caramu berjalan menembus rawa ini? Dia menggerutu sebal dan menghentikan kudanya. Sebelum kita masuk, kamu harus makan dulu supaya staminamu tetap kuat. Lalu dia menambahkan, aku mau bawa anak ini cari air. Sontak kuda itu memekik ngeri, seolah akan dibunuh. Hina menatap rawa berkabut itu dengan hati yang sangat cemas. Dia teringat peringatan dari guru Velinsar. Semakin dalam kalian masuk ke rawa beracun itu, maka akan semakin mematikan pula pelindung beracunnya. Tidak ada seorang pun yang pernah keluar hidup-hidup. Hina duduk di rumput menatap telapak tangannya. Mantra suciku takkan bertahan sampai ujung rawa. Apa mereka bakal selamat? Kita buktikan sama-sama ya. Bisiknya sangat cemas. Tiba-tiba, Oli berlari menghampiri dengan wajah girang. Sini kumpul, kita lanjut lagi. Hina tampak bingung saat Ali membawa kabar baik kalau kuda ini siap masuk. Ucap Ali sambil tersenyum lebar. Mengikuti perintahnya, kuda putih itu pun melangkah berani masuk ke dalam rawa beracun. Kabut ungu pekat menyelimuti mereka. Kalajengking raksasa dengan ekor beracun yang melingkar tampak menempel mengerikan di dahan mati. Mereka masuk perlahan ke tepi rawa. Hina mengendus udara dan menyadari kabutnya agak tipis di sini, jadi seharusnya masih aman untuk saat ini. Tapi baru saja dia bicara, tatapan Oi langsung menajam. Dari sela-sela tanaman rambat, beberapa makhluk berduri aneh merayap cepat ke arah mereka. Oi mengangkat sebelah alisnya, suaranya terdengar sangat mengancam. Hati-hati, atau kalian yang akan kumakan. Meski aku ragu rasanya bakal enak. Dia lalu menepuk punggung kudanya, dan hewan itu langsung melesat maju. Makhluk aneh itu terus berdesir di balik bayangan. Saat senja mulai turun, kabut ungu beracun itu perlahan semakin menebal. Hina mengulurkan tangannya, cahaya hijau lembut memancar dari ujung jarinya. Saat menciptakan pelindung suci, dia merasakan kabut di sekitarnya dan mengerutkan kening kebingungan. Aneh banget, dia tidak merasa tubuhnya keracunan sama sekali. Hanya saja, bagian punggungnya tiba-tiba terasa sangat panas. Mendengar itu, mata Ali langsung terbelalak kaget. Hina tiba-tiba menggenggam tangan Ali dengan mata yang berbinar penuh harap. Benar kan, Oli? Kamu bilang punya cara mengatasi kabut racun ini. Apa kamu sudah tahu kalau racunnya tidak terlalu berbahaya? Atau kamu pernah ke sini sebelumnya? Ajari aku dong, pintanya sambil mengguncang lengan pemuda itu. Oli menatap Hina dan membatin. Bangsa naga kebal terhadap racun ini, dan karena Hina punya tanda miliknya, gadis itu otomatis ikut kebal. Tapi gimana cara ngejelasinnya? Dia menyentuh dagunya, mencoba mencari alasan yang pas. Yah, ceritanya begini. Tapi tiba-tiba, suara desisan aneh mengepung mereka dari segala arah. Keduanya mendongak dan terkejut melihat serangga berduri raksasa bermata hijau menyala melompat ganas dari balik kabut ungu pekat, dengan lendir hijau menjijikan yang terus menetes dari mulutnya. Tahan napas kalian, Oi bereaksi kilat. Menarik Hina ke belakangnya sambil berteriak. Masuk ke gua. Serangga raksasa itu menerkam buas. Cepat masuk ke gua, teriak Oli sekali lagi dengan panik. Dia menahan taring monster itu dengan tangan kosong. Terdengar suara retakan keras, taring itu pun patah. Lendir hijau menetes dari mulutnya, dan benturan keras itu membuat Oli terhuyung mundur sambil mengerang. Dari dalam gua, Hina memanggilnya dengan sangat cemas. Ali, biar aku sembuhkan, teriak Hina. Aku belum butuh bantuanmu, balasnya keras kepala. Tatapan buas muncul di wajahnya sambil tersenyum miring. Kalian cuma mengantar nyawa. Detik itu juga, Ali melesat secepat kilat, bermanuver mematikan di antara kawanan serangga tersebut. Dia mencengkeram taring salah satu monster itu, mengerahkan seluruh tenaga, lalu membantingnya keras ke tanah. Dia menduduki monster itu dan menahannya.
Jangan buang tenaga. Ucapnya dingin, lalu dia mematahkan taringnya. Hei, aku pinjam senjata ini sebentar ya. Dari dalam gua, Hina terus menonton pertarungan gila itu dengan tangan terulur. Jangan sampai terluka, bisiknya lirih. Setelah menghabisi satu serangga, tatapan Ali langsung mengunci target lainnya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara dentuman. Bebatuan di atas pintu masuk gua mulai runtuh, dan serangga lain menerobos masuk, langsung melompat ganas ke arah Hina dan kuda putihnya. Dengan lendir hijau menjijikan menetes dari rahangnya, mata Ha terbelalak ngeri. Oi, jeritnya ketakutan. Mendengar teriakan itu, jantung Oli seakan berhenti. Dia menoleh tepat saat cahaya menyilaukan meledak dari arah pintu gua. Hena, teriak pemuda itu dengan sangat panik. Bilah tulang Ali yang membentuk pusaran putih menembus akurat kepala serangga itu, membuat lendir hijau muncrat kemana-mana. Dia menutup hidungnya karena jijik. Baunya busuk sekali. Sudah pasti rasanya tidak akan enak kalau dimakan. Kalian pasti ikut lega kan? Pertarungan selesai, Ali menghampiri Hina dan mengulurkan tangannya. Kamu bisa berdiri? Tanyanya dengan tatapan penuh penyesalan. Maaf, aku terlalu ceroboh. Cuma serangga kecil begini. Kamu terluka? Hina tersipu merah dan cepat-cepat menggeleng. Aku tidak apa-apa. Dia mendongak, matanya berbinar penuh dengan kekaguman luar biasa. Tapi Oli, kamu keren banget. Kamu petarung paling berani yang pernah aku lihat. Oli terdiam sesaat lalu bergumam dengan nada yang sedikit bangga. Hah, kamu bahkan belum melihat seberapa hebat kekuatan asliku. Di dalam gua, Ali memukul dua batu untuk memercikkan api, membakar tumpukan lumut kering. Hina mengamati nyala api itu dengan wajah yang sedikit terkejut. Jenderal Serian yang ngajarin kamu bikin api di alam liar ya? Kukira kamu nggak suka sama dia. Oli langsung cemberut. Memang nggak suka kok. Apalagi setelah dia menggigit tanganmu waktu kita pertama kali bertemu. Terdengar suara desisan jamur yang dibakar. Oli lalu memberikan setusuk jamur itu kepada Hina. Nih, tinggal dibakar dan siap dimakan. Hina tampak sangat ragu, menatap aneh pada bentuk jamur liar tersebut. Dia ingat peringatan guru Valenzar, tangannya sedikit gemetar. Tapi aroma menggoda dan melihat Oli makan dengan sangat lahap, akhirnya membuat gadis itu ikut menggigitnya. Jamurnya sangat lembut dan punya rasa alami yang begitu unik. Tapi baru saja dia mau bilang rasanya enak. Dunianya mulai berputar. Sosok Oli di dalam gua itu tiba-tiba tampak terdistorsi di depan matanya. Detik berikutnya, dia langsung ambruk ke tanah. Oi menjatuhkan tusukan jamurnya dengan panik dan segera menahan tubuh Hina yang pingsan sambil berteriak, Hina! Hina Lane! Bangun! Dia menatap wajah gadis itu yang pingsan dengan kebingungan luar biasa. Padahal dia punya tandaku. Kabut racun saja tidak mempan. Kok bisa begini? Lalu dia melihat jamur aneh itu. Nah, sampai di sini dulu ya, pasti kalian makin penasaran kan? Kalian siap? Ayo kita lihat kelanjutan manhwa ini bareng-bareng. Oli dengan kesal memungut sisa jamurnya dan langsung menyodorkannya ke kuda putih itu. Kamu makan juga. Kudanya kelihatan bingung banget. Tapi karena ditatap tajam sama Oli, kuda itu terpaksa menggigitnya dan meringkik menderita. Tapi kudanya malah ngerasa jamur itu enak dan langsung menghindar. Oli benar-benar nggak punya waktu buat ngurusin kuda ini. Dia kembali menatap Hina. Bisa kamu muntahin nggak? Tanyanya ragu-ragu. Terdengar suara aneh dari tenggorokan Hina, seolah dia sedang berusaha keras. Gimana? Berhasil? Tanya Oli panik. Hina cuma bisa mengerang kecil. Mata Oli langsung membesar, campuran antara rasa harap dan cemas yang luar biasa. Oli seneng banget pas lihat Hina sadar. Tapi mata gadis itu terlihat sayu. Hina meraba-raba dengan tangannya, lalu berbisik pelan. Kamu siapa? Oli jelas kebingungan. Tapi tiba-tiba, ekspresi wajah Hina langsung berubah total. Gadis itu memeluknya erat dengan nada manja. Jangan lari cepat-cepat dong. Tunggu aku, Ansel. Pupil mata Oli langsung mengecil saking kagetnya. Hina benar-benar tenggelam dalam halusinasinya. Dia tertawa lepas sambil merentangkan tangannya. Haha, Ansel, akhirnya aku berhasil menangkapmu ya. Dalam bayangannya, dia dan Ansel sedang asyik bermain di hamparan mawar merah muda dan putih. Tawa mereka terdengar merdu bagaikan lonceng angin. Hina, ucap Ansel sambil tersenyum manis. Kalau kamu jadi ratu nanti, kita bakal menikah ya. Wajah Hina memerah dan dia mengangguk semangat. Dia menangkup wajah pria itu, matanya penuh harapan. Ansel, kita bakal sama-sama terus kan? Tapi senyum itu memudar. Ansel hanya diam membisu. Cahaya di mata Hina langsung redup. Ansel, iya kan? Tanyanya cemas. Di dalam halusinasinya, emosi Hina benar-benar mulai meledak tak terkendali. Sambil mencengkeram kerah baju Oli, suaranya penuh luka dan kekecewaan.
Anzel, ngomong dong. Kenapa kamu cuma diam aja dari tadi? Kamu takut buat janji sama aku? Atau dari awal kamu memang tahu kalau aku nggak akan pernah jadi ratu? Kamu ketakutan ya? Dasar pengecut. Kamu takut kan bareng aku? Oli menatap Hina yang menangis dalam mimpinya, dan dia merasakan sesak yang aneh di dadanya. Pria itu menarik napas panjang, menekan rasa kesalnya, lalu menggenggam tangan gadis itu. Suaranya terdengar sangat tegas dan tak terbantahkan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Oli berbisik, "Cukup, Nona Hinalain. Kayaknya kamu lupa. Kamu itu pengantin tumbal milikku. Kita sudah menikah. Kamu itu milikku seutuhnya." Dan setelah mengatakan itu, dia langsung menunduk dan mencium bibir gadis itu. Hina membeku seketika, air mata masih menempel manis di bulu matanya. Kesadarannya langsung kembali, dan saat melihat wajah Oli, matanya terbelalak kaget. Belum sempat dia bicara, bibir Oli sudah melumatnya lagi. Gadis itu mencoba memberontak, tapi tenaga pria ini benar-benar terlalu kuat untuknya. Rasanya seolah dia terkena sihir. Semua perlawanannya sia-sia belaka. Oli menekannya ke atas hamparan kelopak bunga, membiarkan rambut panjang gadis itu terurai. "Pengantinku sayang," bisik pria itu di telinganya, napasnya terasa hangat dan memabukkan. "Tolong, jangan bergerak sedikit pun." Hina cuma bisa merintih pelan, merasa seperti terjebak di antara halusinasi dan kenyataan. Badai ajaib yang benar-benar nggak bisa dia hindari sama sekali. Saat lidah Oli menyentuh kulit lehernya, tanda naga merah darah di sana tiba-tiba memanas dengan cepat, seolah-olah tanda itu benar-benar hidup. Dalam sekejap mata, pola kristal aneh muncul di wajah Oli, dan seluruh tubuhnya terasa terbakar hebat. Sensasi ini jauh lebih gila dari apapun yang pernah dia rasakan dalam wujud manusianya. Dia menatap Hina di bawahnya yang ikut mengerang. Panas banget. Pikiran kalau gadis itu habis keracunan sempat melintas di kepalanya, tapi dia langsung menepis ide itu jauh-jauh. Hasrat murni yang sangat liar langsung menguasai dirinya. "Kalian sama aku pasti sepikiran kan soal ini?" Kelopak bunga di sekitarnya seakan bersinar merespons emosi liarnya. Cuma satu hal di kepalanya. "Aku menginginkannya." Tangan Oli yang panas membara mulai menjelajahi tubuh Hina. Kesadaran Hina tiba-tiba kembali penuh dan matanya membesar karena panik luar biasa. "Oli, jangan!" jeritnya sambil menahan rasa sakit. Napas mereka memburu hebat dan kelopak bunga merah muda di sekitar mereka seakan ikut bergetar. Beberapa saat kemudian, Oli akhirnya kembali tenang. Dia lalu menatap Hina tepat di bawahnya. Tepat saat Hina mau ngomong, jemari pria itu mengusap bibirnya dengan sangat lembut. Suaranya terdengar seperti campuran antara godaan dan kasih sayang. "Nona Hina sayang, gigitanmu lumayan keras loh." Hina cuma bisa memekik pelan dengan wajah memerah. Tiba-tiba nada bicara Oli berubah serius. "Kamu udah merasa baikan? Nggak ada racun yang mempan sama naga. Mungkin darahku bisa jadi obatnya." Hina terbaring lemas di tanah. "Rasanya udah nggak terlalu sakit sih," ucapnya dengan suara lemah. "Tapi tangan sama kakiku beneran masih lemas." Tanpa sadar dia mengusap bibirnya, dipenuhi rasa penyesalan. "Harusnya aku nggak makan jamur liar itu," batinnya. Pikirannya sekarang benar-benar kacau balau. "Kayaknya tadi aku ngelihat Anzel deh." Tiba-tiba dia teringat teriakannya sendiri. "Kamu ketakutan ya kalau harus bareng aku?" Wah, itu parah banget. Wajahnya langsung merah padam dan dia menutupi wajahnya pakai tangan sambil teriak dalam hati. "Kok aku bisa nanya gitu? Ini semua gara-gara Anzel itu teman masa kecilku." Pikirnya sambil menahan rasa kesal yang memuncak. "Dulu aku pikir dia yang bakal jadi suamiku." Hina mencuri pandang ke arah Oli, isi kepalanya benar-benar campur aduk nggak karuan. Tapi tiba-tiba aja, wajah Oli sudah muncul begitu saja tepat di depannya. "Hina, ngapain kamu ngeliatin aku terus?" tanyanya iseng. "Mau dicium lagi ya?" Hina, mirip kayak kucing yang ekornya baru aja diinjak, langsung menggelengkan kepalanya dengan brutal. "Nggak mau," jeritnya dengan suara yang hampir menangis. "Aku nggak tahu apa-apa," gumamnya kesal. "Nah, kita tinggalkan mereka di sini ya." Oli kembali memastikan kondisinya, dan setelah aman, mereka pun melanjutkan perjalanan. "Ayo kumpul bareng aku, kita mulai dari momen manis ini." Hina ketahuan menatap Oli dan langsung tersipu malu. Gadis itu menjulurkan tangannya, dan cahaya redup dari ujung jarinya secara ajaib menyembuhkan luka pria tersebut. Oli menatapnya dengan raut wajah yang sulit ditebak. Tiba-tiba dia menggoda Hina, bertanya apa gadis itu mau berciuman lagi atau membiarkannya menggigitnya beberapa kali. Merasa malu dan kesal, Hina langsung menyuruhnya diam. Tapi Oli malah tertawa lepas. Dengan wajah cemberut, dia menyuruh Oli berhenti tertawa. Namun saat berjalan, Hina mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Udara dipenuhi aroma besi yang menyengat, dan suasananya benar-benar sunyi senyap,
hanya menyisakan suara langkah kaki mereka berdua. Tiba-tiba, sepasang mata hijau menyala di dalam kegelapan, diiringi suara geraman rendah. Sepertinya ada makhluk misterius dan sangat berbahaya yang sedang mengintai mereka dari jauh. Firasat buruk langsung menyelimuti mereka berdua. Perhatikan baik-baik bagian ini, situasinya makin gila. Monster berbalut tanaman rambat merah muncul dengan mata hijau menyeramkan. Monster itu membuka mulut raksasanya yang penuh gigi tajam, meneteskan liur hijau bau busuk sambil menggeram mengerikan. Kita harus segera pergi dari sini, teriak Oli panik. Mereka buru-buru naik ke atas kuda. Oli berteriak keras, dan kuda putih itu langsung melesat maju secepat kilat. Para monster menggeram dan mulai mengejar. Oli di sebelah sana. Mereka mengejar kita, teriak Hina sambil menunjuk. Tepat saat itu, seekor monster menukik tajam dari udara, cakarnya membelah angin dan hampir saja menerkam mereka berdua. Tapi raut wajah Hina berubah tegas, dan cahaya emas hangat meledak dari telapak tangannya. Cahaya itu melesat ke arah monster seperti pedang. Monster itu menjerit kesakitan dan asap hitam mengepul dari luka serangannya, membuatnya melambat. Tapi semakin banyak monster tanaman merambat yang muncul dari segala arah. Oli menatap mereka dengan dahi berkerut. Kalau cuma 1 atau 2 ekor saja, aku pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Tapi sekarang bagaimana, Oli? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Hina gugup. Tenang saja, ucap Oli menenangkan. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Lalu Oli menyuruhnya bertukar tempat dan mengambil kendali kuda. Hina sempat terkejut, tapi pria itu sudah dengan lincah berpindah posisi ke belakang. Matanya menajam seperti pisau. Lari, perintahnya pada sang kuda. Kuda putih itu mendadak berlari kencang, membuat Hina menjerit memanggil nama kudanya. Oli kini dikepung oleh para monster. Hina meneriakkan namanya dengan cemas. Mata Oli menatap tajam, dan aura merah darah bergejolak mengelilingi tubuhnya. Mati kalian, teriaknya. Meskipun dia belum bisa berubah kembali ke wujud aslinya, dia tetap menantang monster-monster itu untuk maju menyerangnya. Dalam pertarungan itu, cakar Oli menembus tubuh seekor monster, membuat daun-daun hijau beterbangan ke udara. Saat dia bertarung brutal, cakar monster menggores lengannya, meninggalkan luka sayatan yang perlahan berubah warna menjadi hijau. Dia menjilat lukanya, matanya makin berkilat penuh aura membunuh. Sementara itu, Hina berpacu kembali dengan kuda putihnya. Surai emasnya berkibar tertiup angin kencang. Hina bergegas ke sisi Oli, memanggil namanya dengan tegas. Cahaya emas lembut memancar dari telapak tangannya saat dia menyentuh bahu Oli yang terluka. Rasa sakit dari luka itu langsung mereda oleh aliran hangat yang nyaman, dan kulitnya sembuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kalian pasti setuju kan kalau momen ini epik? Kaget sebentar, lalu tatapan Oli langsung berubah menjadi penuh tekad. Tuan putriku, bersiaplah. Kita bertarung bersama sekarang. Mata Hina berbinar saat dia mengangguk, aura sihir tipis mulai bersinar mengelilinginya, bersiap untuk pertempuran di depan mata. Sikor monster raksasa tiba-tiba menyerbu mereka dengan kekuatan mengerikan. Mata Oli dipenuhi keyakinan mutlak. Sekarang, teriaknya pada Hina. Aura sihir lembut seketika meledak terang mengelilingi tubuh gadis itu. Dia mendorong kedua tangannya ke depan, dan dinding api yang membakar meletus, menabrak monster itu dan menciptakan kilatan cahaya yang sangat menyilaukan. Makhluk raksasa itu menjerit kesakitan. Oli memanfaatkan momen ini, melepaskan beberapa aliran api tambahan yang langsung menelan sekelompok monster itu ke dalam lautan api panas. Lalu dia menarik Hina ke atas kuda putih, dan mereka berpacu menjauh, meninggalkan kobaran api yang mengamuk serta jeritan para monster di belakang mereka. Kabut racun ungu semakin tebal, mendidih seperti makhluk hidup dan perlahan meresap masuk ke dalam paru-paru mereka. Napas Hina menjadi sangat sesak, beban panas menekan dadanya. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Oli menyentuh dahi gadis itu, alisnya berkerut merasakan suhu tubuhnya. Sebelum dia sempat bicara, auman memekakkan telinga dari seekor monster di belakang mereka, seakan merobek udara di sana. Oli mengumpat dan menendang perut kudanya agar berlari lebih cepat. Dia memberikan sedikit darahnya pada Hina, dan gadis itu perlahan sadar dengan rasa besi di mulutnya. Kuda putih itu juga terengah-engah, terlihat hampir pingsan karena kelelahan. Belum sempat mereka bernapas lega, para monster sudah menyerang lagi. Tubuh berbalut akar mereka meliuk dengan mata hijau yang bersinar penuh kegilaan murni. Oli memeluk Hina erat-erat. Bertahanlah, teriaknya panik. Padahal dirinya sendiri juga sudah hampir mencapai batas kelelahan yang ekstrem. Saat mereka tiba di tengah rawa kabut beracun itu, pemandangan di depan mereka sungguh terlihat sangat ajaib. Hina menutup mulutnya rapat-rapat, berjuang menahan gelombang mual yang luar biasa. Dia menatap jalan kecil menuju pulau di tengah danau.
lalu berbisik pelan pada Oli. Bertanya haruskah mereka memeriksanya. Tapi sebelum Oli bisa menjawab, kuda putih itu meringkik kesakitan dan akhirnya tumbang ke tanah. Hina menjerit histeris. Jujur aja, kita semua pasti ikutan panik melihat nasib kuda yang sekarat itu. Oke, temani aku ya, kita lihat bagaimana Oli menenangkan Hina dan menuntunnya masuk ke pulau. Kabut ungu berputar, dan tulang-tulang putih di tanah menciptakan bayangan menyeramkan. Tiba-tiba Oli berhenti melangkah. Dia bisa merasakan energi kuno yang super kuat dari pulau berbentuk bulan sabit itu. Sulur-sulur gelap mendadak bergerak hidup, perlahan merayap ingin menangkap mereka berdua. Oli mencoba menenangkan Hina lagi, menuntunnya mendekati pohon kuno yang aneh di pulau itu. Di tengah kabut ungu, sulur hitam pohon itu menggeliat ngeri. Paku-paku tulang menancap di batangnya, memancarkan aura dingin yang mencekam. Oli jelas merasakan kekuatan kuno dari pohon ini, tapi energinya terasa makin meredup. Hina tiba-tiba melangkah mendekat. Dia bilang bisa mendengar suara tangisan kesakitan dari pohon itu. Baru saja Oli mau melarangnya. Hina menunjuk sulur yang melilit pohon dengan mata membelalak kaget. Dia bersikeras mereka harus mencabut duri-duri itu secepatnya. Oli sempat ragu karena tempat ini kelewat aneh. Tapi Hina menggenggam tangannya dengan mata berbinar. Gadis itu menceritakan legenda rawa kabut beracun ini, di mana belum pernah ada yang selamat melewatinya. Tapi sekarang mereka ada di tengah-tengahnya, dan bisa mendengar tangisan pohon itu. Terpesona keberaniannya, Oli mencubit pipi Hina dan memutuskan untuk bantu. Nah, perhatikan baik-baik nih. Oli menyuruh Hina mundur, lalu dia menerjang pohon layaknya macan kumbang. Dia melompat tinggi, mencengkeram erat salah satu paku tulang yang menusuk batang pohon itu, lalu menariknya sekuat tenaga. Ototnya menegang hebat. Sambil menggeram, paku itu berhasil dicabut. Lendir hijau aneh langsung menyembur keluar, menyebarkan bau busuk kemana-mana. Lendir itu mendesis tajam, seakan bisa melelehkan segalanya. Hina panik dan berteriak memperingatkan kalau lendirnya beracun. Beberapa tetes keburu mengenai wajah Oli, dan kulitnya langsung terasa terbakar parah. Oli cepat-cepat memanggil perisai pemurnian. Lendir hijau itu menabrak perisainya, mendesis keras, tapi gagal tembus. Hina berlari mendekat, matanya penuh rasa khawatir, nanya apa dia baik-baik saja. Pas Oli mau jawab aman, Hina malah maju makin dekat. Sambil menghela napas, Oli menyuruhnya menjauh. Setelah memastikan Hina benar-benar aman, dia lanjut mencabut sisa pakunya. Rawa itu mulai berbuih ngeri, dan kabut ungunya jadi semakin pekat. Kuda putih mereka sampai gemetar ketakutan, merasa ajalnya sudah dekat. Akhirnya, Oli sukses mencabut beberapa paku lagi dari pohon. Hina buru-buru mengecek kondisinya. Sambil terengah-engah, Oli bilang dia aman, tinggal satu paku terakhir. Hina menatap pohon kuno itu dan kaget banget melihat tangisannya mereda. Sepertinya pohon itu mulai hidup kembali. Kalian juga penasaran kan? Mereka saling tatap, yakin banget mencabut duri terakhir ini bakal memicu keajaiban epik. Pohon kuno itu akhirnya bangkit sepenuhnya, melepaskan raungan memekakan telinga yang bikin tanah bergetar hebat. Oli sigap melindungi Hina. Tapi Hina malah takjub menatap pohon yang berhenti menangis, menumbuhkan bunga merah muda kecil di cabangnya yang layu. Mata pohon itu mendadak menyala hijau, lalu bicara dengan nada berat. Hina bingung banget, ngira dia halusinasi gara-gara jamur beracun. Masa iya dia ngobrol sama pohon? Oli menyuruhnya bicara bahasa manusia. Hina penasaran apa pohonnya paham, lalu nanya soal kabutnya. Suara kuno pohon itu bilang dia sudah lama banget nggak ketemu manusia, sampai lupa bahasanya. Oli jelas kelihatan bingung. Tapi tiba-tiba si pohon pakai bahasa manusia yang lancar, bilang Oli pembohong karena dia tahu Oli bukan manusia. Hina kegirangan. Wah, kamu bisa bahasa kita ya? Sorak Hina. Nanya apa dia itu pohon atau makhluk lain. Manusia pohon yang menyebut dirinya Sintifon itu bilang dia adalah Rust Trent. Sayang ingatannya memudar. Tapi mendadak, mata hijaunya berkedip panik. Gawat kita tamat, teriaknya ketakutan. Pohon itu tiba-tiba melilitkan akarnya ke Oli dan Hina, mengangkat mereka tinggi ke udara. Hina ketakutan setengah mati. Oli panik menyuruh pohon itu melepaskan mereka dan jangan berani menyakiti Hina. Pohon itu menyuruh mereka sabar sebentar, lalu meniupkan angin kencang yang dahsyat. Saat kabutnya hilang, beberapa tentakel raksasa berduri penuh gigi muncul dari danau. Menggeliat di tengah kabut ungu, siap menarik semuanya ke dasar. Hina dan Oli menjerit melihat tentakel mengerikan itu. Si pohon bilang itu teman lamanya, tapi dia lupa nama musuh jahatnya ini. Lupakan soal namanya. Cepat pikirkan rencana jitu, teriak Oli. Tentakel itu menghantam danau, dan air yang ternyata racun murni itu mulai naik,
mengancam menenggelamkan pulau kecil mereka. Akar pohonnya mulai meleleh kena cairan beracun itu. Hina mau menyembuhkannya, tapi ditolak cabut paku tadi sudah cukup membebaskan kekuatan aslinya. Lalu pohon itu mulai merontokkan kulit kayu lamanya, mengungkap kehidupan baru di baliknya. Teman lamaku, sapanya pada tentakel itu, bersiap untuk pertarungan epik. Tentakelnya menggeliat di air ungu, pertarungan besar akan segera pecah. Hina memeluk erat Oli dengan suara gemetar. Oli pun membalas pelukannya, menenangkan. Tentakel raksasa melesat menyerang. Dan di sini kita gantung ceritanya, kalian wajib lihat kelanjutannya. Sini, ikut aku. Di momen kritis ini, ranting pohon itu berubah jadi pedang tajam dan menebas tentakel beracun yang langsung melelehkan tangannya. Hina sangat panik dan ingin menyembuhkannya, tapi pohon itu menolak. Dia malah asyik mengomel betapa menjijikkannya monster tua tersebut. Hina berbisik pada Ollie, dia merasa Trent tua itu mulai kewalahan. Dia sangat cemas. Mungkinkah mereka bisa mengalahkan monster ini? Ollie menyadari mereka sama sekali tidak melihat kepala monsternya. Dia yakin Trent tua ini pasti sudah punya rencana lain. Mendengar itu, Trent memuji mata tajam Ollie. Dia lalu membongkar sebuah rahasia. Bahwa di zaman kuno dulu, dia pernah mengunci kepala monster itu di bawah pulau dengan akarnya. Tapi tebak, keduanya sama-sama tidak bisa saling membunuh. Trent heran sudah selama ini, lalu dengan sombong bertanya pada Ollie, apakah tebakannya benar kalau Ollie adalah manusia naga kecil? Dia juga narsis nanya apa Ollie kagum padanya. Ollie menyuruhnya diam dan fokus saja pada pertarungan. Hina bingung. Apa maksudnya manusia naga kecil? Dan tiba-tiba, bam! Tentakel itu menyerang mereka lagi dengan brutal. Trent tua itu mengeluh karena sudah tua dan jarang punya teman mengobrol. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Pertarungan epik ini harus tetap dilanjutkan. Dia kembali berbenturan keras dengan tentakel raksasa itu. Cipratan air danau ungunya menciptakan kabut sangat beracun yang langsung mengarah ke Ollie, Hina, dan pohon tersebut. Ollie secepat kilat menciptakan perisai sihir hitam pelindung. Dia berteriak keras, awas, air itu sangat beracun. Jangan berkedip, ini bagian menegangkannya. Sedikit air beracun itu tembus, menyentuh kulit Hina. Dia menjerit kesakitan, dan wajahnya langsung pucat pasi. Ollie marah besar dan frustrasi. Dia sadar sihirnya sendiri malah ikut melukainya. Matanya menatap tajam ke arah tentakel itu. Kalau saja aku bisa terbang, pasti kubakar kau sampai hangus. Tapi pohon itu menyahut. Satu hembusan takkan membunuhnya. Emosi Ollie benar-benar meledak mendengarnya. Kakek tua, kau membaca pikiranku ya? Teriaknya marah. Karena terlalu bahaya di luar, pohon itu ingin Hina berlindung dan istirahat di dalam batang tubuhnya. Dia membalut Hina dengan lembut menggunakan akarnya, membuat gadis itu menjerit kaget. Batang pohon itu terbuka, tapi saat Ollie mau ikut masuk, pintunya tertutup rapat. Ollie menabraknya sampai mengaduh kesakitan. Pohon itu menyuruh Ollie tinggal di luar untuk membantunya bertarung. Meski kesal setengah mati, Ollie tahu ini cara terbaik melindungi Hina, penyelamat pohon tua itu. Dia menahan amarahnya dan memusatkan seluruh kekuatannya. Bola energi dengan petir merah menyala muncul di telapak tangannya. Tatapannya sangat tajam. Trent mengejek kalau naga memang pemarah. Dia penasaran siapa Raja Naga Hitam sekarang, bahkan bercanda kalau klan Naga Hitam pasti sudah hancur lebur. Ollie yang sudah muak langsung mengaum dan menyerang tentakel itu. Setiap gerakannya memancarkan kilatan energi sihir. Setelah berhasil menangkis serangannya, Ollie bisa merasakan tanda keberadaan Hina. Dia tahu gadisnya baik-baik saja. Di dalam sana, Hina takyub karena berada di dalam benih bercahaya dengan lampu berkelap-kelip. Sementara itu, Ollie sangat syok mendengar permintaan gila pohon tersebut. Pohon itu menyuruh Ollie membakarnya sampai habis. Dia menjelaskan sisa umurnya tidak lama lagi. Dan daratan yang sudah hancur ini benar-benar harus disucikan kembali. Sebagai manusia setengah dewa terakhir, Trent sangat bertekad menyeret monster beracun itu mati bersamanya. Karena butuh tambahan kekuatan, Ollie setuju. Di dalam pohon, Hina tiba-tiba terlempar karena guncangan yang sangat dahsyat dan brutal. Coba kalian bayangkan ada di posisinya. Apa yang terjadi? Kepalanya sakit. Benih di sebelahnya berubah warna dan sekarang menjadi sangat panas. Saat menyentuhnya, Hina bisa merasakan rasa sakit luar biasa milik Trent tua itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan, tapi dia sama sekali tidak tahu cara membantunya. Di luar, Ollie sedang menerima aliran energi pohon itu. Akar energi emas melilit tubuhnya. Cahaya sihirnya bersinar terang, seakan mengikat paksa kehidupan mereka berdua menjadi satu kesatuan. Pohon itu bilang kekuatannya bisa membuat Ollie mendapatkan wujud aslinya kembali untuk sementara. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan setelah ini.
Saat transfer energinya selesai, mata Oli langsung menyala dengan kobaran api emas yang sangat epik. Sayap naga raksasa ungu gelap membentang dari punggungnya. Hembusan angin kencang langsung melayukan tanaman rambat di sekitarnya. Dengan seringai buas, dia bersiap mengabulkan permintaan pohon itu. Oli berubah wujud menjadi naga raksasa dan langsung melesat terbang membelah langit. Dengan auman dahsyatnya, Oli dalam wujud naganya itu justru langsung terjerat oleh tentakel merah berduri tajam. Dia mengaum keras dan meronta. Cakar tajamnya merobek tentakel itu tanpa ampun. Tepat saat itu, pohon tersebut berteriak lemah. Dia sudah tidak sanggup lagi menahan monster beracun itu lebih lama. Makhluk mengerikan berlumpur ungu itu meledak keluar dari tanah, terlihat sangat menjijikkan dan buas. Mata hijau pohon yang bersinar itu menatap tajam ke arah Oli. Oli buru-buru mengingatkan rekannya untuk jangan sampai lupa melindungi Hina. Pertarungan sihir yang jauh lebih mematikan akhirnya benar-benar dimulai. Oli sang naga raksasa langsung menyemburkan api naga emas yang turun sederas air terjun, membakar habis tentakel merah berduri monster beracun itu. Tidak bisa kabur, makhluk itu menjerit kesakitan. Dia hangus terbakar api, berubah jadi abu dengan satu auman keputusasaan terakhirnya. Pohon tua itu kehabisan energinya, dan kini memudar dengan sangat cepat. Kobaran api oranye yang hangat menyelimutinya, tapi dia terlihat sangat damai. Seolah memberitahu bahwa semuanya akhirnya sudah selesai. Di dalam batangnya, Hina merasakan nyawa pohon itu perlahan menghilang. Dia mencoba memakai sihir penyembuhnya. Kedua tangannya bersinar memancarkan cahaya emas yang sangat lembut. Tapi sambaran energi hijau tiba-tiba mengenainya, dan dia menjerit kaget. Saat dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di dalam hutan rimbun yang sangat asing. Saat Hina melihat sekeliling, suara lembut menyapanya. Dan jujur saja, kita semua pasti menyukai momen ini. Tren tua itu kini dipenuhi daun hijau yang sangat hidup. Ikut aku sebentar, kalian pasti merinding lihat ini. Makhluk itu tersenyum, menyambut Hina di tanah sucinya, dan bilang tempat ini sekarang miliknya. Hina menatapnya dengan mata terbelalak, benar-benar syok. Udara di sekitarnya dipenuhi cahaya berpendar, persis seperti mimpi. Gila, dia baru sadar ini tuh dulunya rawa kabut beracun. Si Trin tua dengar rumahnya disebut rawa beracun, langsung ngamuk, sampai-sampai bunga mekar di sekujur tubuhnya, dan dedaunannya bergetar hebat saking marahnya. Dengan sedih, Trin tua ini mulai cerita masa lalu. Dulu, dia dan kaumnya gagal total membasmi serangga beracun yang menyerang hutan mereka. Ujung-ujungnya, dia dan monster racun itu bertarung mati-matian, sampai napas terakhir mereka berdua. Untung saja ada Hina, monster itu akhirnya musnah. Dia berterima kasih banget pada gadis baik ini. Kekuatan terakhir dari Hinalah yang bikin monster itu gagal kabur. Begitu Treyan tua itu selesai bicara, daun-daun hijaunya gugur bagaikan kupu-kupu, dan cahaya di matanya perlahan meredup. Hina mencoba menyentuhnya, tapi hatinya hancur. Tidak ada sisa kehidupan sama sekali. Lalu, sebuah momen magis bercampur tragis terjadi. Tubuhnya hancur jadi pusaran cahaya. Serpihan kayu dan daun yang perlahan memudar ke udara. Dia coba menangkapnya, tapi semuanya lolos begitu saja. Hina! Oli berteriak panik. Langsung menarik gadis itu ke dalam pelukan hangatnya. Sambil menangis, Hina bilang monster racunnya sudah mati. Tapi Sang Trian juga kembali ke tanah. Perhatikan baik-baik di sini. Tiba-tiba ada mahkota tanaman merah bercahaya di kepala Hina, memancarkan energi kehidupan yang luar biasa hangat. Kamu punya mahkota baru, kata Oli, menunjuk kaget. Hina menyentuhnya, dan dia bisa merasakan kehadiran Treyan tua itu, seolah dia masih di sana dalam wujud lain. Dia membelai mahkota bercahaya dari Sang Treant. Hatinya penuh dengan kenangan manis. Dia bercerita ke Oli gimana Treant itu melindungi tanah ini. Jujur, Hina ragu apa dia bisa membangunnya kembali. Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Pilar energi biru raksasa melesat ke langit. Hujan batu terjadi. Oli teriak, menyambar Hina dan berlari menerjang reruntuhan. Batu-batu raksasa jatuh. Sambil terengah-engah, Oli membawanya ke ujung tebing dan langsung melompat jauh. Pas mereka mendarat, hujan deras langsung mengguyur. Rambut Oli basah kuyup, tapi dia tetap memeluk Hina erat. Ajaibnya, Hina sadar ini bukan hujan biasa, tapi air mata air murni dengan aroma tumbuhan segar. Oli menatap Hina, matanya menyiratkan hasrat yang dalam. Di tengah hujan, dia menciumnya. Di bekas rawa tadi, beberapa pilar air biru menyembur ke langit, kekuatan sucinya menyapu bersih sisa racun. Ini luar biasa, Oli. Teriak Hina bahagia. Oli menatapnya penuh kasih, mengelus kepalanya, dan bilang mau cari tempat untuk mengeringkan baju. Kuda putih yang nontonin mereka berasa jadi nyamuk dan cemberut. Mereka pun menemukan tempat sepi dan menyalakan api unggun.
Oli menyuruh Hina melepas bajunya biar kering. Hina tersipu malu, lalu Oli membuka bajunya sendiri, memamerkan dada bidangnya yang berotot. Di dekat api, sesuatu yang bersinar jatuh dari baju Oli. Hina memungutnya dengan penasaran. Coba kalian tebak ini apa? Sebuah benda mirip biji kuno berkerut memancarkan cahaya biru pudar, seolah ada galaksi kecil di dalamnya. Dia langsung kenal, ini biji yang dulu pernah melindunginya. Hina cerita soal itu ke Oli. Tapi Oli malah menatapnya penuh arti. Bilang kalau dia meminjam permata dari klan naga. Hina tiba-tiba punya ide. Dia meminjam tali kekang kuda putih. Menyobek kulitnya, dan dengan lihai mengubah biji itu jadi liontin. Saat dia menempelkannya di dada Oli, biji itu bersinar makin terang saat menyentuh kulitnya. Hina langsung mengalungkan liontin biji permata itu ke leher Oli. Sambil tersenyum, dia janji bakal cari kalung yang lebih berkilau nanti, mengungkit mahkota hutan dari Triant. Biji ini adalah hadiah darinya, sebuah berkah tulus. Begitu dia selesai bicara, raut wajah terkejut terlihat jelas di wajah Oli. Detik berikutnya, dia langsung menciumnya. Bunga-bunga merah muda di sekitar mereka mendadak melayang di udara, menciptakan kanopi layaknya mimpi romantis. Cahaya api pun meredup lembut. Hina yang merona, membisikkan nama Oli. Tatapan Oli begitu tajam, ujung jarinya sedikit berkeringat. Saat dia menyentuhnya, ada sengatan listrik kecil yang mengalir di antara mereka berdua. Hina menatap bajunya sendiri, bingung harus ngapain sekarang. Sambil tersenyum, Oli menggodanya, "Gimana mau mengeringkan baju kalau tidak dilepas?" Tiba-tiba, tangannya seolah punya sihir, dan ujung gaun Hina terangkat dengan sendirinya. Di dekat api, pakaian mereka bergoyang lembut di atas jemuran kayu. Saat Oli dan Hina makin dekat, aura merah muda di sekitar mereka menguat. Sihir tak terlihat mengalir. Hina berbisik meminta Oli menunggu. Tapi, tahan napas kalian. Tiba-tiba, dipicu oleh sebuah kekuatan misterius. Suara raungan naga keluar dari tenggorokan Oli. Dan boom! Aura emas berbentuk naga yang megah langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Sini kumpul, mahkota hutan Hina tiba-tiba hidup. Dan ranting berhias bunga merah muda itu mulai mencambuk Oli sampai dia meringis kesakitan. Hina kaget tapi juga kegirangan melihat mahkotanya beraksi. Pipinya sampai merona merah melihat kejadian aneh sekaligus lucu ini. Ranting-ranting itu terus menggeliat di tubuh Oli seakan sedang melindungi tuannya. Hina benar-benar takjub melihat mahkota ajaib itu. Tapi Oli ngamuk. Dia menyemburkan api kecil ke arah mahkota itu, berusaha membakarnya biar kembali ke bentuk semula. Lalu dia memasangkan lagi mahkota itu ke kepala Hina. Waktu Hina tanya kenapa, Oli cuma ngedumel kalau monster pohon itu memang aneh. Oli lalu menatapnya lembut, menyuruhnya lepas mahkota itu. Sebagai gantinya, dia janji bakal beliin mahkota permata yang jauh lebih besar dan berkilau. Hina merona dan langsung setuju. Oli menunduk lalu mendaratkan kecupan lembut di dahinya. Oli memeluk Hina erat, ngotot kalau dia nggak ngebully, padahal sikap protektifnya jelas banget membuktikan sebaliknya. Usut punya usut, sebelum mati monster pohon itu menghasilkan buah hijau aneh, dan sempat berpesan supaya Oli nggak menjahili Hina. Oli yang melompat turun dari tubuh monster itu, menemukan Hina sembunyi di dalam buah, dan langsung menariknya ke dalam pelukan hangat. Sisa energi monster itu masih menguar di udara, penuh dengan partikel cahaya yang bertebaran. Perhatikan baik-baik bagian ini. Seolah ada kekuatan misterius yang membisikkan peringatan ke Oli bahwa musuh yang lebih kuat bakal datang mengincar Hina. Di Gua Temaram, Oli merapikan gaun hijau Hina yang berpola rumit dengan hati-hati, cahaya redup seakan mengalir dari ujung jari-jarinya. Mereka lalu pergi dan tiba di sebuah danau. Air beningnya berkilau indah seakan terkena mantra sihir. Rawa yang dulu penuh kabut beracun itu kini aman. Hina menatap sisa-sisa monster di danau dengan mata yang penuh kesedihan. Oli dengan lembut merangkul bahunya, lalu menuntun Hina melangkah maju menuju perjalanan ajaib mereka selanjutnya. Mengendarai kuda putih, mereka lanjut ke utara mencari kurcaci di Gunung Iron Ridge. Meski pusat rawa mulai murni, butuh waktu lama buat seluruh daratan itu pulih sepenuhnya. Sekarang Hina sama sekali nggak takut kabut beracun meski tanpa tanda dari Oli. Mahkota bunganya bersinar redup memancarkan kekuatan penawar, menyapu bersih semua kabut di setiap jalan yang dia lewati. Mereka girang banget akhirnya bisa keluar dari rawa. Tapi di depan sana, lautan pengungsi malah memenuhi jalur pegunungan. Baju mereka compang camping dan wajahnya lelah. Hina merasa ada yang janggal. Oli malah tanya apa itu pengungsi. Hina meledeknya, bilang Oli ini macam pangeran kecil yang nggak tahu apa-apa soal dunia luar. Akhirnya Hina memutuskan bertanya sendiri. Dia mendekati seorang kakek dan menanyakan arah ke Gunung Iron Ridge. Kakek itu kaget.
Kenapa kalian nekat pergi ke utara di saat kacau begini? Kakek itu memperingatkan ada monster pemakan manusia di wilayah utara. Hina pun penasaran dan bertanya wujud monster itu. Oli yang nguping cuma batin. Perasaan dia sering banget main ke desa manusia dan gak pernah tuh ketemu monster pemakan orang. Kuda putih mereka malah melirik, seakan mikir kalau kakek itu lagi ngomongin Oli. Kakek itu gak mau banyak omong dan menyuruh mereka kabur. Setelah pergi, Hina sadar evakuasi besar-besaran ini benar-benar gak wajar. Ini cuma terjadi kalau ada perang. Dia khawatir kalau omongan kakek itu benar, bahaya baru siap mengadang jika mereka lanjut ke utara. Anehnya, Oli malah bilang ke Hina kalau dia super semangat bikin gadis itu kebingungan. Oli mengaku belum pernah lihat monster begitu dan ngotot mau lanjut. Hina setuju. Mereka melihat kota kecil di depan dan mampir istirahat. Tapi waktu sampai, kotanya hancur dan sepi banget. Ada sisa kabut sihir kuno yang masih melayang tipis di udara sekitar situ. Cuma ada satu kedai kecil yang kelihatan buka, seakan menyimpan rahasia sihir gelap di tengah kota yang sudah mati ini. Oli dan Hina melangkah masuk ke dalam kedai. Lonceng di pintu berdenting pelan menyambut mereka. Kalian pasti ngerasa ada yang aneh, kan? Ruangan mendadak hening, hawanya tegang mencekam efek sihir tak kasat mata. Hina deg-degan dan langsung nempel ke Oli. Tiba-tiba, pemilik kedai menyapa ramah menyambut pelanggan baru, lalu menawari mereka minuman selamat datang. Pengunjung lain ikut bersorak heboh. Hina panik dan menyuruh Oli hati-hati. Tapi Oli tanpa mikir panjang langsung merampas dan menenggak habis minumannya. Hina akhirnya memesan kamar ke pemilik kedai, dan pria itu dengan antusias langsung mengantar mereka. Dia bilang Hina kelihatan capek, dan mereka punya air panas buat mandi, tapi karena kurang karyawan, airnya nggak bisa diantar sampai ke kamar. Oli cuma diam saja. Hina berpikir perjalanan mereka sudah sangat jauh, dan mereka butuh banget istirahat yang layak malam ini. Baru sadar, kamarnya cuma punya satu kasur. Oli menyuruh Hina tunggu di dalam sementara dia turun ambil air panas. Tak lama kemudian, ada yang ketuk pintu. Hina pikir itu Oli, tapi waktu dibuka, ada wanita rambut ungu yang memohon minta tolong. Dia bilang anaknya sakit parah, dan gak ada wanita lain di sekitar situ buat dimintai tolong. Hina sempat ragu karena sudah janji nunggu Oli. Tapi melihat wajah frustrasi wanita itu, hatinya langsung luluh juga. Tenang saja, ucap Hina. Dia bisa sedikit sihir penyembuh. Jadi wanita itu diminta bawa anaknya ke situ biar bisa langsung diobati. Percaya deh sama aku, ini bakal makin gila. Wanita itu terdiam kaget, lalu secercah harapan langsung terpancar di matanya. Wanita itu menangis terseduh-seduh, bilang anaknya terlalu sakit untuk dipindah dan dia sama sekali tak sanggup mengurusnya sendirian. Hina ingat peringatan gurunya. Tapi ayo jujur. Kalau kita melihat penderitaan wanita itu, pasti ikutan luluh. Dia langsung menanyakan nomor kamarnya dan berjanji bahwa dia bersama Oli pasti akan datang menjenguk anak itu segera setelah Oli kembali. Wanita itu sangat kegirangan. Dengan suara gugup memberitahu bahwa kamarnya ada di ujung lorong, lalu pergi. Hina menutup pintu, pikirannya kini dipenuhi banyak pertanyaan soal para pengungsi dari utara itu. Dia tersenyum getir, berpikir bahwa tanpa kehadiran Oli, nasibnya pasti akan sama menderitanya seperti mereka, tersesat di dunia magis yang asing ini. Tiba-tiba terdengar ketukan, mengira itu Oli, Hina membuka pintu dengan gembira. Detik itu juga, sebuah pentungan kayu tebal mengayun keras ke arahnya. Dia memekik pelan sebelum pandangannya gelap gulita, lalu ambruk ke pelukan wanita berambut ungu yang tersenyum sinis di tengah cahaya remang-remang. Saat Hina mulai mendapatkan kesadarannya kembali, dia sedang digendong di pundak seseorang. Dia mendengar pria botak menyuruh wanita berambut ungu itu bergegas karena Oli akan segera kembali. Oli kembali membawa sember air, tapi tak ada jawaban saat dia mengetuk. Firasat buruk langsung menyelimuti hatinya. Dia mendobrak pintu, dan mendapati kamarnya kosong melompong. Hina lenyap. Tiba-tiba, si pria botak mengayunkan pentungannya ke arah Oli. Dengan tatapan tajam, Oli mengangkat tangan menangkis serangan itu, membuat si pria terhuyung kesakitan. Oli langsung mencekik lehernya tanpa ampun. Pria lain mencoba menusuknya pakai belati, tapi Oli langsung menguncinya. Sementara itu, kereta kuda terguncang hebat melewati jalanan pegunungan terjal. Hina meringkuk di dalamnya, pikirannya masih terasa sangat berkabut. Wanita ungu itu menyibak tirai menatap Hina. Nah, perhatikan baik-baik, ada kilatan cahaya merah aneh di matanya. Kereta pun melaju kencang ke pegunungan sebelum berhenti di hutan. Wanita berambut ungu itu menyuruh kaki tangannya berjaga-jaga dari para pengejar. Dia masuk ke dalam kereta, menatap Hina yang tak sadarkan diri, lalu membelai pipinya dengan lembut sambil berbisik, "Si cantikku." Dia mendudukannya dan meminumkan sedikit air. Kemudian dia mulai mengganti pakaian Hina.
Begitu gaun itu terlepas, dia melihat ada tanda aneh di bagian bahu Hina. Pupil matanya mengecil tajam dan ujung jarinya terasa perih seperti baru saja terbakar. Tanda itu bersinar dengan cahaya merah menyeramkan, seolah ada sihir pekat yang mengalir di sana. Setelah mendandani Hina dengan pakaian gembel, dia melihat gaun aslinya yang berhias mutiara dan benang emas, lalu tersenyum sangat puas. Tapi saat melihat mahkota bunga kayu di kepala Hina, dia langsung membuangnya dengan jijik. Tepat setelah selesai, rekannya datang menghampiri. Pria itu melihat Hina dan langsung terpesona oleh kecantikan magisnya. Pikiran kotor pun melintas di kepalanya. Si wanita ungu itu langsung menepis tangannya. Tetap awasi kalau ada pengejar. Bentaknya keras. Pria itu pergi dengan wajah bersungut-sungut. Sementara itu, Oli menggunakan kemampuan sensor aura sihirnya, memaksa seseorang mengaku bahwa Hina dibawa ke arah wilayah Troll Karet. Memikirkan tanah troll itu sukses memancing amarahnya, dia nyaris saja meremukkan leher pria malang itu. Setelah tenang, Oli menyentuh dadanya. Tanda di sana punya koneksi sihir dengan milik Hina, dan dia tahu gadis itu masih hidup. Dia melihat peta dan teringat Hina pernah menyebutkan wilayah Troll Karet yang ada di selatan. Apa aku benar-benar harus pergi ke tanah troll buas itu? Batinnya. Oli menaiki kuda putihnya dan langsung berpacu kencang ke arah selatan. Di saat yang sama, Hina perlahan terbangun di dalam kereta. Kepalanya berdenyut hebat seolah sedang diselimuti oleh kabut sihir pekat. Dia duduk dan sadar telah diculik di dalam kereta ajaib. Kalian pasti kaget melihat mahkotanya tergeletak begitu saja di lantai. Dia diam-diam memetik satu buah beri merah. Beri yang dipenuhi energi magis itu bersinar redup saat dia membuangnya keluar dari kereta. Seorang gadis yang lewat memungutnya. Mengira itu cuma beri biasa, sama sekali tak sadar akan ikatan magisnya antara Hina dan Oli. Hina melihat seorang anak kecil mengintip ke dalam kereta, dan hatinya langsung mencelos. Dia bersembunyi di bayangan, tak ingin anak itu terlibat. Hina menatap ngeri saat si penculik dengan beringas menangkap anak kecil itu. Penculik itu menyeringai dan melempar si anak ke dalam kereta. Teman main kecil untukmu, si cantik, ucapnya sambil tertawa jahat. Anak itu membentur lantai dengan keras dan merintih. Hina menatapnya dengan syok dan cemas. Si anak, melihat Hina, jadi sangat ketakutan. Hina dipenuhi penyesalan mendalam. Menyalahkan dirinya sendiri karena kurang hati-hati dan malah membahayakan nyawa anak itu. Dia mencoba menenangkan anak itu, dan cahaya emas lembut tampak berkumpul di tangannya. Tepat saat itu, terdengar keributan besar di luar sana. Penculik berambut ungu itu menyingkap tirai dengan kasar. "Sedang apa kau bawa-bawa anak kecil segala?" Teriaknya penuh amarah. Sebuah cambuk dengan rune sihir gelap ada di tangannya. Dia mencambuk rekannya tanpa ampun. "Apa otakmu sekecil bijimu? Yang lain belum datang, dan kau malah bikin kacau." "Dia yang mendatangi kita," protes pria itu. "Masa kita lepaskan angsa bertelur emas?" Wanita berambut ungu itu makin murka dan mencambuknya lagi. "Sudah kubilang kita tidak sudi menjual anak-anak. Bicara satu kata lagi, dan kau tamat." Dia menatap ke dalam kereta di mana Hina memeluk anak itu, dikelilingi cahaya emas yang begitu menenangkan. "Tolong lepaskan anak ini," tangis Hina. Jujur, rasanya pedih banget. Wanita berambut ungu itu mempertimbangkannya. "Orang tua anak ini pasti mencarinya. Kita turunkan saja dia nanti. Sini, ikut aku melihat kegilaan ini. Mereka pasti menemukannya. Mengerti? Ayo pergi." "Oke," jawab rekannya cepat. Suara panik seorang kakek terdengar, mencari seseorang bernama Popo. Anak di dalam kereta mendengarnya dan langsung menangis keras merespons. Hina merasakan bahaya. Salah satu penculik menatap tajam kakek itu, mencabut pisau sihir hitam pekat dan tanpa ragu menerjangnya. Kakek itu berteriak ketakutan. Di momen kritis tersebut, gelombang sihir yang luar biasa dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuh Hina. Dia melindungi anak itu saat darah segar terciprat ke tirai kereta. Matanya benar-benar menyala penuh amarah. "Dasar binatang," gertaknya. Aura sihir ganas langsung mengelilingi tubuhnya. Penculik berambut ungu itu panik dan berteriak, "Ayo kita pergi dari sini." Kereta pun melesat menjauh. Hina hanya bisa menatap dari jendela dengan air mata yang mengalir deras. "Oli, di mana kamu?" Mahkota yang terbuang tergeletak di rumput, menyala redup. Oli memacu kudanya menembus hutan, tatapannya terkunci ke arah selatan. Dia memacu kudanya lagi. Tapi sayangnya, dia melaju ke arah yang benar-benar berbeda dari kereta itu. Saat Oli berkuda melewati hutan, dia tiba-tiba menyadari ada sebuah pohon aneh di kejauhan. Rantingnya melintir dan memancarkan cahaya seram yang bikin merinding. Kuda putihnya ikut terkejut dan meringkik keras, lalu mendadak berhenti total di tempat. "Benda apa itu?" Oli membatin sambil menatap tajam pohon tersebut. Semakin dia perhatikan pohon di arah perkemahan itu,
Rasanya semakin aneh dan mencurigakan. Perhatikan baik-baik bagian ini. Bayangan melintas di benaknya, dan dia sadar. Itu mahkota si kakek. Dia langsung memutar kudanya dan berteriak heboh. Ke perkemahan. Ya, Hina pasti sengaja meninggalkan ini untukku. Dia memang sangat mencintaiku. Kuda putih itu, meski terlihat sedikit jengkel, tetap berlari kencang kembali menuju perkemahan. Oi melihat pohon sihir ajaib itu menunjuk ke arah tertentu, dan langsung mengenali mahkota tersebut. Dia mengambilnya, sementara buah merah di sulurnya menyala dengan redup. Dia lalu memacu si kuda putih, berlari ke arah timur dengan seluruh tenaganya. Lion Tin di dada Ali, memancarkan cahaya ungu redup. Sorot matanya penuh tekad bulat. Hina, aku datang sekarang. Sementara itu, penculik berambut ungu tampak menenangkan anak yang ketakutan itu. Hina yang melihatnya mulai menangis terseduh-seduh. Si penculik yang mungkin merasa kasihan akhirnya melepas sumbatan di mulutnya. Hina langsung bilang kalau satu-satunya keluarga anak itu cuma kakeknya. Jadi dia tidak boleh ditinggalkan sendirian. Penculik itu tampak terkejut dan bertanya apakah anak ini punya keluarga yang lain. Lalu dia memarahi rekannya karena bikin banyak masalah. Hina, dengan mata penuh air mata, bertanya kemana mereka akan membawanya pergi. Penculik rambut ungu menatap Hina dengan nada jahat. Si cantik dan lembut sepertimu pasti laku mahal kalau dijual ke para bangsawan di kerajaan Tran. Kamu dan aku pasti tahu bahayanya kan? Pikiran Hina kacau. Raja Tran dan bangsawannya punya reputasi yang sangat buruk. Entah dia rakyat biasa atau putri terbuang, jatuh ke tangan mereka adalah sebuah bencana besar. Penculik berambut ungu itu menyuruh anak yang menangis tersebut untuk segera keluar. Hina memohon dengan sangat agar mereka tidak meninggalkan anak itu, mengatakan dia tak punya siapa-siapa dan tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Tapi penculik itu menjawab dingin bahwa hidup rakyat jelata memang keras dan dia sudah bermurah hati melepaskannya. Sisanya terserah pada takdir. Tapi sebelum Hina bisa bicara lagi, sebuah anak panah tiba-tiba melesat cepat memotong ucapan penculik itu. Siapa di sana? Teriak semuanya. Seorang pria berambut merah yang menunggang kuda tiba-tiba muncul. Dia dan para pengawalnya menatap pemandangan itu. Penculikan yang gagal. Atau kalian lagi rebutan hasil rampasan? Tanyanya dengan nada sangat mengejek. Hina mengamati pakaian pria berambut merah itu dan langsung menebak kalau dia bangsawan dari Tran. Tapi dia tahu reputasi mereka sangat mengerikan dan ragu untuk meminta tolong padanya. Pria itu mendekati kereta dan melihat Hina. Dia berkata, wanita yang sangat cantik. Tega sekali kalian mengikatnya? Tepat pada saat itu, mahkota Hina muncul dan langsung terbang menghantam pria itu sampai dia berteriak kesakitan. Di detik itu juga, Ali tiba dengan kuda putihnya. Meneriakkan nama Hina. Hina yang sangat kegirangan balas memanggil Oli dan kudanya. Oi bergegas ke sisinya dan memeluknya dengan lembut di tengah hutan sihir yang penuh bunga itu, mencoba menenangkannya. Lalu, tatapannya menajam. Dia mengangkat tali yang berderak dengan energi sihir dan membentak tajam. Bertanya siapa yang berani-beraninya mengikat Hina seperti ini. Pria berambut merah itu malah terpesona, membatin, dia sangat pemberani. Oi lalu menatap wanita berambut ungu. Apa itu kamu? Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan panik. Karena tidak sabar, Oli langsung beralih menatap pria berambut merah. Dia langsung membantahnya, merasa tersinggung dengan tatapan Ali. Dia lalu mulai memuji dirinya sendiri, bilang kalau pria sejati sepertinya tak akan pernah mengikat wanita cantik seperti Hina. Sudah takdir dan kehormatannya untuk menyelamatkannya. Pria aneh itu malah mencoba merayap lebih dekat padanya. Hina cepat-cepat menarik tangannya. Itu tidak perlu. Saat itulah Oli melayangkan pukulan telak ke pria berambut merah itu. Enyah kau, teriaknya buas. Pria itu menjerit kesakitan. Hina dan Oli kemudian melihat penculik lain menyandera anak itu. Domba kecil dan kuda putih ini sekarang milikku, teriaknya girang. Kuda putih itu, seolah memiliki kecerdasan sihirnya sendiri, tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Whitey, jangan dengarkan dia, teriak Hina. Tapi penculik itu memaksa kudanya lari. Sini ngumpul kita bahas momen gila ini. Kuda itu berontak keras, penculik dan anak itu nyaris jatuh. Tapi lihat, seseorang melesat menyelamatkan gadis itu. Oli melesat maju. Dengan energi sihirnya, dia menangkap gadis itu dan melemparnya ke arah si penculik berambut ungu. Jaga dia, serunya. Oli menatap sinis penculik yang tersungkur itu, mendengus pelan dan berkata lehernya memang pantas patah. Hina yang masih gemetar langsung berterima kasih. Tapi Oli menyuruhnya mengabaikan mereka dan fokus saja berjalan ke utara untuk mencari para kurcaci. Hina mengangguk patuh. Sementara itu, si penculik menenangkan anak yang menangis.
Pria berambut merah itu bercermin, mengeluhkan nasib sialnya. Hina lalu bertanya, kenapa seorang bangsawan dari Tran sampai harus kabur? Dengan gemetar, pria itu bercerita ada sesuatu yang sangat aneh muncul di ibu kota. Dia pikir itu monster, tapi tak ada yang percaya, makanya dia kabur. Hina merasa ada yang janggal. Ini aneh kan, Oli? Tanyanya. Dia menggenggam tangan Oli erat. Suaranya terdengar sangat cemas. Coba kalian pikirkan situasinya. Ada monster di utara, dan kekacauan di timur. Apa iya Hina cuma punya pilihan kabur ke tempat para kurcaci? Oli menatap hutan luas dan pegunungan jauh itu. Cahaya matahari sore menembus dedaunan dengan kilauan sihir yang indah. Mungkin ada jalan lain, ucapnya pelan. Di perkemahan magis itu, Lane menatap makam baru dan menghela napas. Dia menyimpulkan kakek tua itu tewas di tangan rekan si wanita berambut ungu yang kini juga telah mati. Wanita yang menggendong anak itu terdiam, lalu berkata ketus, bajingan itu memang pantas mati. Dia tidak berniat membunuh kakek itu, tapi dia tersenyum sinis dan ogah mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya sendiri. Lalu kalian mau apa? Nyawaku? Tanyanya tajam. Lane hanya tersenyum tenang dan menunjuk ke arah samping. Biar mereka yang putuskan. Di sisi lain, Hina menyodorkan apel ke Oli. Kamu harus makan biar kuat lagi. Mata Oli jelas sangat menginginkan daging. Hina memaksa memberikan apel itu. Tahan saja dulu, nanti kita cari daging betulan. Oli mengunyah apel dan bertanya, kukira kamu mau ke Gunung Kurcaci. Kenapa ragu? Hina tak menjawab. Wajahnya justru memancarkan kecemasan yang dalam. Oli mencubit pipinya. Jangan cemas. Janjinya serius. Aku takkan biarkan kita terpisah lagi. Siapapun yang datang, jangan takut. Aku janji. Hina mengangguk, tapi mengaku bukan orang jahat yang sedang dia takutkan. Pelajaran pahit di perkemahan dataran tinggi itu sudah cukup memberinya trauma. Hina teringat saat mengunjungi Raja Kurcaci bersama ayahnya dulu. Raja itu menyambut ayahnya bak sahabat lama dan ingin memeluk Hina kecil. Tapi Hina kecil malah iseng menarik jenggotnya, membuat sang raja mengaduh kesakitan. Raja Kurcaci lantas bangga menawarkan beberapa pangeran berjenggot tampan untuk dijodohkan dengan Hina. Tentu saja ayah Hina langsung menolaknya mentah-mentah. Hina kecil hanya tersenyum minta digendong ayahnya. Kini, sambil memegang apel merah, wajah Hina memancarkan kekhawatiran besar. Dia tahu betul ayahnya dekat dengan Raja Kurcaci, dan pasti akan menerima kehadirannya. Kalian pasti paham ketakutannya. Sang bupati bisa saja memicu perang antar kerajaan. Saat itu, cahaya keemasan matahari sore menyinari perkemahan mereka. Oli sedang cemberut. Saat ditanya kenapa, pipinya menggembung, membayangkan membakar jenggot Pangeran Kurcaci itu api kecil sungguhan muncul di telapak tangannya. Hina tak tahu harus tertawa atau menangis. Oli mengusap kepala Hina, menolak keras bertemu Kurcaci berjenggot. Tapi jujur, dia malah lebih penasaran dengan monster pemakan manusia itu. Dia bersedia pergi kemanapun Hina mau. Bagaimana kalau kita tidak pergi ke keduanya? Tanya Hina dengan nada jahil. Oli langsung tertegun. Di bawah senja, cahaya magis berkedip indah di mata Hina. Hina berbisik bahwa kemunculan monster dan para pengungsi tanpa arah ini bisa menjadi peluang emas. Oli langsung paham. Hina menatap yang lain dan mengusulkan rawa kabut beracun tempat maut di mana tak satupun orang pernah selamat. Si wanita berambut ungu langsung syok parah, masuk ke sana sama saja dengan cari mati. Namun dengan senyum penuh harapan, Hina ingin membangun tempat berlindung di dalam rawa maut itu. Dia mengajak mereka bergabung, membuat Lane melongo. Di dalam rawa? Tanya Lane tak percaya. Kamu pernah masuk? Ya, jawab Hina dengan sangat yakin. Rawa itu mematikan, tapi kami berhasil keluar hidup-hidup. Siapa kalian sebenarnya? Tanya Lane shock. Pengungsi biasa, senyum Hina. Pengungsi? Lane sudah melihat kekuatan gila mereka. Dia merasa ikut rombongan ini bisa jadi jalan pintas menembus rawa beracun itu. Wanita ungu itu makin bingung. Kukira kamu mau bangun tempat berlindung di dalam sana. Lane mengibaskan tangannya. Tujuanku adalah kerajaan pesisir Posado yang terletak di seberang rawa luas itu. Keluarga kerajaan di sana adalah sepupu jauhku. Aku mau mencari Suaka. Mendengar info penting ini, mata Hina langsung berbinar ajaib. Kerajaan Pado ya, bisiknya pelan. Malam itu, di bawah taburan bintang magis layaknya berlian, si wanita berambut ungu menyiapkan hidangan. Makanan pun datang dan Oli langsung melahapnya rakus. Nah, kalian dan aku pasti sepakat, petualangan mereka baru saja dimulai. Sini kumpul, ceritanya mau mulai. Bukannya itu panas? Tanya Hina kaget. Oli mendengus sombong. Lalu Hina bersandar pada Oli. Liontin di lehernya bersinar redup dalam kegelapan. Benar-benar seperti memancarkan kekuatan sihir yang sangat misterius.
Oi bertanya apa nama belakang Hina itu dari ibunya. Hina mengangguk pelan. Dia bilang orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat dia masih kecil. Dan hanya nama itu peninggalan ibunya. Dia menyebutkan ibunya berasal dari kerajaan Tran. Mungkin saja ibunya itu kerabat jauh dari keluarga Lanes. Hina meletakkan mangkuknya dan lanjut bercerita. Setelah orang tuanya tiada, sang wali raja langsung mengambil alih kerajaannya. Dia dan saudaranya benar-benar dikurung. Sama sekali tidak diizinkan keluar istana atau sekadar bertemu dengan utusan. Cuma gurunya yang berani melawan perintah wali raja. Dia diam-diam sering membawa Hina keluar untuk melihat kehidupan rakyat biasa secara langsung. Perhatikan baik-baik, disinilah semuanya jadi gila. Wali raja marah besar menyuruh saudaranya jangan meniru Hina. Lalu dia menuduh Hina berkhianat dan membuangnya ke Gua Naga. Untungnya, dia bertemu Ali dan berhasil kabur. Saat menyebut naga jahat itu, nadanya terdengar sedikit bangga. Mendengar soal wali raja, tatapan Ali menajam dingin. Aku akan mengingatnya. Hina dan Lane duduk di dekat api unggun. Lane bertanya kemana perginya ksatria tinggi itu. Hina tersenyum. Bilang kalau Ali sedang menyiapkan tempat tidur mereka. Dengan lembut, dia bertanya apa Lane mau ke kerajaan Pado untuk berlindung pada putri. Dan apakah keluarganya punya hubungan dengan keluarga kerajaan di sana? Lane menjawab dengan sangat bangga kalau Ratu Pado itu ternyata berasal dari keluarganya, yaitu keluarga Lanes. Sayangnya, sang ratu meninggal saat melahirkan. Mendengar fakta itu, Hina langsung terkejut. Kalian pasti mikir hal yang sama, kan? Lane bilang para tetua menyebut sang ratu mati demi menyelamatkan putri tunggalnya dari takdir buruk. Setelah itu, Raja Posado hancur oleh kesedihan dan tewas dalam kecelakaan beberapa tahun kemudian. Mendengar cerita lain itu, Hina dipenuhi dengan rasa kebingungan hebat. Putri satu-satunya, gumamnya pelan. Lalu aku ini putri siapa? Adegan pun beralih menuju istana kerajaan Pado yang megah. Cahaya aneh berwarna ungu dan merah muda menari-nari indah di langit malam atasnya. Wali raja dengan jubah mewahnya berdiri tepat di depan portal air yang berkilau. Siluet monster laut raksasa terlihat di dalamnya. Dia tersenyum menyapanya. Halo, temanku dari laut dalam. Dari portal itu, monster laut bersisik hijau, bersirip kuning, dan bermata menyala akhirnya muncul. Mendesis tajam, petir ungu misterius menyambar ganas di sekelilingnya, seolah membawa energi kuno. Sihir laut dalam. Siap lanjut nonton?